Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin, amin, amin. Aduh. Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua Allah mudahkan rezekinya, diberikan kesehatan dan kesuksesan yang berlimpah. Nah, pertama-tama kita buka dulu pertemuan kita supaya berkah agar dapat produk-produknya juga berkah. Kita buka dengan baca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, hari ini kita ada materi pengenalan produk BNB yang dimana salah satu produk BNB ini kita sudah lama dan disupport banget oleh ownernya, eh, karo- ownernya yaitu BNB Karoseri. Nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Tris sebagai ownernya Karoseri Ambulan. Bukan hanya Karoseri Ambulan, mungkin kemarin saya lihat ininya beliau ada karoseri buat itu tuh. Yang terbaru nanti ada, silakan tanya ya. Setelah dipaparkan, teman-teman boleh bertanya eh, baik dari sisi produknya maupun dari sisi cara closingnya yang paling awal itu apa. Nah, nanti kan akan dipaparkan tuh. Nah, kita akan coba mengundang owner-owner semua produk BNB agar bisa memaparkan produknya, produk knowledge-nya ke kita. Kenapa? Karena BNB ini merupakan perpanjang tangan dari berbagai perusahaan atau dari berbagai UMKM yang bisa menghasilkan cuan minimal buat kita. Maka saya bilang tadi kelas kita ini, Zoom kita ini berbeda dengan Zoom pusat. Kalau Zoom pusat banyak pembelajaran, di kita juga ada pembelajaran, tapi kita juga sebagai penjual atau marketing. Makanya disebut namanya BNB Digital Marketing. Buzzer dan boosternya digital marketing untuk memasarkan secara digital segala produk. Dan kita kebetulan semua sudah tersebar hampir di seluruh Indonesia. Ya, insya Allah di sini kita bisa cuan. Nah, intinya hari ini produk pertama masalah filter air kemarin sudah dipaparkan setiap hari Senin. Hari ini kebetulan saya minta ownernya Pak Tris ini untuk mengisi ya. Mudah-mudahan hari ini teman-teman puas, teman-teman juga merasakan. Kemudian nanti malam juga ada Zoom lagi khusus untuk pengisian produk ini. Kita ajarkan bagi teman-teman yang mau ikut alamat alamat Zoom-nya nanti kita kirim gitu ya setelah dari sini. Jadi teman-teman bukan hanya main menjual atau memarketingkan dari sisi uh, artikel, tapi juga nanti mengisi websitenya teman-teman agar bisa trafficnya gaya benang kusut kalau kata si Abah Adam ngomong. Ya, mungkin itu pengenalan dari saya. Saya kenalkan, oh iya, saya lupa mengenalkan profilnya Pak Tris ini. Jadi Pak Tris ini profilnya dia sebagai owner sebagai direktur, direktur ya, owner lah, sebut owner nggak ada, owner di PT Indo Sarana Inti, Indo Sarana Inti ya Pak Tri ya, atau Iya, buat betul. Indo Sarana Inti. Beliau sebagai ownernya di sana berdua dengan Pak Awan. Cuman memang beliau yang ditugaskan untuk mengedukasi kita semua. Ya. Nah, kemudian tempat dan kantor ini ada di Depok. Yang sudah melakukan survei itu saya dan beberapa teman lah, gitu. Nah, insya Allah nanti ke depannya kita akan menjualkan atau memasarkan produk-produk ini yang insya Allah apa, evergreen banget lah bahasanya. Nah, dari sisi kesehatan. Nah, itu beliau dan saya nggak tahu kalau perusahaannya sudah berapa lama berdiri, saya memang nggak apa. Tapi intinya ini sudah lama. Karena salah satu yang saya dapat informasi dari Pak Awan itu sebagai ownernya, ya ambulan yang ada di semua tol di Jawa ini hasil karyanya dari in 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 apa, in, eh, Indo Sarana Inti gitu. Indo Ya Muda betul Pak ya. nanti. Betul ya. Ya, Betul ya. Hampir seluruh di ambulan di tol ini yang buat dari perusahaannya Pak Tris gitu. iya. Nah, jadi
Ini salah satunya profil yang saya tahu ya. Jadi nanti beliau akan memaparkan produk. Untuk waktu, saya persilakan Pak Tris untuk memaparkan produk atau mau saya pakai share produknya atau gimana? Boleh, boleh. Kalau itu kompronya ya saya kirim juga kalau Oh, dibutuhkan. oh, oke, saya bacakan dulu ya, Pak Tris ya. Kompronya boleh ya. Boleh, boleh. Oke, sebentar teman-teman, saya buka dulu untuk kompronya kita bacakan PT Indomuda Sarana Inti, sorry. Kita akan buka sebentar ya, biar teman-teman juga tahu. Jadi bukan memasarkan kucing dalam karung ya. Jadi kita memasarkan produk yang resmi yang sudah adanya kerjasama dengan PT Iben atau BNB Digital. Mana ya? Zoomnya mana? Zoom ini dia. Saya share sebentar teman-teman. Ah, Nah, teman-teman sudah bisa kelihatan caranya? Belum, Mbak. Nah, ini Oke, sekarang udah. yang kenalin Patris aja ya, bukan saya, Bebas, sasaran bebas. Patris aja ya. Ya, Bebas. ya, oke. Hari ini sasaran Patris untuk mengenalin perusahaannya dulu, tapi nanti intinya Indo Muda Sarana Inti ini akan memiliki anak yang namanya Inti Tama Karoseri, yang Ya. dimana dikelola oleh timnya BNB. Gitu ya Pak Tris ya. Ini logonya baru Pak Itu Tris? kenapa? Logonya baru kayaknya. Oh, ini sorry, ini kompro yang lama nih kayaknya. Oh gitu. Siap. Monggo Pak Tris, silahkan Oke, oke. perkenalkan dulu company-nya. Sasaran ke Pak Tris. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman Siang. semua. Salam kenal ya. Saya Trisno ya dari Indomuda Sarana Inti. Mungkin tadi sedikit dikulik sama Pak Buyung di situ. Nah, eh, ini satu kesempatan besar buat kami ya bisa silaturahim dengan bapak-bapak Imam udah apa jago di digital marketing ini. Kita harus banyak belajar sama Pak Buyung dan teman-teman semua di sini. Ini dari Sabang sampai Merauke ada semua ya? Insya Allah ada Pak. Masya Sampai Allah, luar Makassar biasa. nih. Makassar terakhir Ada. Pak. Makassar. Paling jauh mana? Makassar Pak, Balikpapan Oh, ya. Makassar. Makassar pasarnya bagus juga di situ. Bagus. Oke, mungkin sedikit pengenalan tentang ini ya. Indomuda Saran ini kita singkat jadi ISI gitu aja. PT ISI ini kita bergerak di bidang apa? Karoseri, khususnya di produksi mobil ambulan, mobil jenazah. Kalau kayak kemarin waktu apa? COVID masih ingat ya, itu mobil PCR banyak kan ya. Itu Ya salah betul. satu apa? Kita produksi juga mobil PCR. Nah, kalaupun teman-teman semua lewat tol Trans Jawa, Trans Sumatera itu memang mayoritas produksi ambulannya di tempat kita. Di workshop pun sekarang kita lagi bikin untuk di tol di mana? Di Jambi, kemudian di daerah Trans Jawa yang untuk permajaan-permajaan itu memang terus berjalan dari awal pembangunan tol itu udah sampai sekarang memang kita handle terus di situ. Karena tol itu kan dia setiap 50 kilometer tuh harus ada satu unit ambulan. Jadi bisa dibayangkan ya berapa jumlah ambulan yang harus kita sediakan sepanjang jalan di tol Trans Jawa maupun tol Trans Sumatera itu untuk satu institusi aja. Cuman kita kan tidak hanya itu bermain di plat itu kan kayak plat hitam ya. Plat merah tuh juga banyak kayak dinas-dinas kesehatan, kementerian di situ maupun kalau plat hitam tuh kayak di apa CSR perusahaan, rumah sakit, klinik itu juga banyak. Jadi ya kalau ada waktu boleh nanti main ke workshop kita di Depok ya, sambil nanti ngopi-ngopi atau apa nyantai di sini mungkin yang area-area Jabodetabek boleh main di sini. Nah, eh, kemarin beberapa waktu lalu kita sempat diskusi dengan apa Pak Buyung di situ ya terkait bagaimana apa jam terbang dari teman-teman di sini di dunia digital marketing ini memang apa sudah diakui juga ya sudah terbukti dengan banyak produk yang dijual di situ. Tentunya ini kesempatan menarik buat kami untuk bisa bersinergi lebih jauh ke depan karena tentunya kita pengen membangun kerjasama yang apa sama-sama memberikan Hah? apa kemakmuran untuk kita semua di situ. Apa? Nah, kita di produsernya dan nanti teman-teman sebagai tim
untuk penjualannya maupun di marketnya itu akan sangat menarik, nanti kita diskusikan di situ. Nah, artinya skema-skema beberapa apa kerjasama itu sudah kita sampaikan juga, dan salah satunya memang kita nanti akan membentuk unit perusahaan baru di situ di bawah naungan grup isi di situ, kayak disampaikan Pak Buyung tadi, ada inti Tama Karoseri juga ada di situ yang memang yang akan menaungi eh, teman-teman semua di bawah apa arahan Pak Buyung nanti untuk bagaimana nanti bisa terjun di dunia karoseri. Karena memang untuk prospek di dunia karoseri itu banyak, tidak hanya di bab ambulan saja atau mobil jenis, tapi banyak di situ kayak kalau pas sekarang kayak mobil laboratorium, kemudian mobil perpustakaan banyak, kemudian kayak mobil apa ya, mobil sim keliling kayak gitu ada juga di situ. Nah, memang yang penting basic karoseri biasanya itu bisa dikerjain kayak gitu. Kayak mobil box itu juga ada di situ. Nah, kemudian mungkin kita ngomong tentang apa ya, niche market dari karoseri itu sendiri. Itu siapa aja sih di situ apa perusahaan-perusahaan yang memang ataupun konsumen yang membutuhkan dunia di karoseri ini. Nah, yang paling besar memang biasanya di dealer-dealer di situ. Kalaupun teman-teman lihatnya kan banyak dealer ya, kayak dealer Suzuki, Toyota, Hyundai ini sekarang ada discontinue ya. Nah, ada Mitsubishi, Wuling, kayak gitu. Ataupun yang lainnya itu mereka banyak menggunakan beberapa produk mobilnya untuk digarap menjadi ambulan. Nah, ini beberapa mungkin ini tidak perlu kita kupas detail ya. Ke bawah aja Bang Buyung. Itu beberapa contoh Ya, pengerjanya ada, termasuk spesifikasinya. Cuma saya sampaikan secara global dulu aja. Nanti sepertinya kalau satu waktu ini nggak bisa dibahas tuntas di situ ya. Kita lihat dari apa oh ini yang prospektus dari karoseri itu sendiri itu kental tersebar di Pak. mana aja. Ya Pak? Yang ini, Oh. Tadi yang tuh ini Pak yang Tes. yang bawah dulu aja, yang naik 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 dikit tadi. Jadi nah ini beberapa merek mobil yang mungkin sebagian besar pasti ada yang digunakan untuk ambulan di situ. Ya teman-teman cari mobil apa? Ada, walaupun tidak semua tipe digunakan. Kalau kayak Suzuki itu pakai APV sebagian besar ya. Secara data statistik APV itu paling tinggi dipakai untuk mobil ambulan. Kemudian Daihatsu ada Luxio sama Grand Max. Kalau Toyota tuh kayak ada Hiace, Innova. Kalau yang baru sekarang tuh Rangga tuh. Rangga banyak tuh. Terus kayak si apa? Mitsubishi ada Triton, ada di situ. Pajero kadang ada juga di situ. Toyota tuh ya Alphard tuh ada juga dipakai jadi ambulan ada. Nah, kemudian ada Kia, ada Isuzu. Isuzu tuh kan ada apa? Elf, Traga, ada juga di situ. Nah, maupun kayak pemain-pemain baru kayak Wuling tuh banyak tuh. Cortez, Furmo, itu banyak dipakai untuk dijadikan modifikasi ambulan. Nah, tadi saya sampaikan ya, market dari dunia ambulan tuh banyak. Pertama, memang dealer. Di dealer itu mereka, karena orang awam tuh kan taunya kalau mobil ambulan, nanya kemana biasanya? Ada yang Ke tahu? dealer, Ya ke betul, dealer. dealer Pak Aryo, betul. Iya, Karena mereka nggak tahu kalau sebenarnya ada workshop sendiri di situ untuk karoseri ambulan. Karena biasanya dealer itu mungkin ada pabrikan, istilahnya ATPM di situ ya. Mereka yang punya workshop, tapi jarang banget. Biasanya dealer itu akan mereka bersinergi dengan workshop di situ, seperti kami di iya, iya, Indomaret Sarana NT di situ. Jadi mereka ngelempar, iya, ibarat lempar ke kita di situ. Nah, masyarakat iya, nanya ke situ. Ya, artinya itu tadi salah satu market besarnya memang ada di dealer, kemudian rumah sakit, klinik. Nah, klinik itu kalau sekarang tuh kalau Bapak amati itu ada namanya klinik Pratama di situ. Nah, klinik Pratama itu salah satu syaratnya ya adalah mereka harus memiliki unit ambulan di situ. Jadi bahasa memiliki itu ya bisa sewa atau memiliki sendiri. Jadi prosesnya adalah ketika proses apa audit awal di situ biasanya udah harus ada di situ. Nah ini salah satu peluang besar juga. Padahal klinik itu kan banyak sekarang, bukan hanya ratusan mungkin ribuan ya kalau kita apa jumlah secara total di seluruh Indonesia itu. Nah karena klinik itu nanti kan yang akan memberikan apa ya rujukan lah, apakah bawa ke rumah sakit ataupun begitu sebaliknya. Jadi secara tidak langsung probabilitasnya juga tinggi di klinik itu. Nah apalagi rumah sakit itu ada banyak kelasnya ya.
dari yang apa atas sampai bawah itu masing-masing beda. Kebutuhan ambulannya juga nanti kita lihat sama-sama di situ ya. Ada beberapa spesifikasi ambulan yang memang itu ada beberapa pilihannya kayak gitu. Jadi sesuai kelas rumah sakitnya, ibaratnya kayak rumah sakit mitra keluarga dibanding mungkin rumah sakit lokal yang kecil itu pasti beda di situ. Isian mobil ambulannya di situ. Nah, kemudian halo Bapak, suara saya jelas nggak? Jelas Pak, Jelas jelas. Pak, sangat Jelas jelas. ya? Jelas, Pak. Oh, soalnya Ya. tadi ada apa? Not connection di apa laptop saya lanjutin. Nah, selain dealer, rumah sakit atau klinik itu ada corporate Pak di situ. Jadi kalau corporate itu mereka ada apa? Ada program CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi itu salah satu program sosial. Jadi barang ini eh, koreksi kalau nanti saya salah ya. Jadi CSR itu program itu dikeluarkan dari perusahaan untuk stakeholder di lingkungan perusahaan, apakah itu di masyarakat, di lingkungan, di government tersebut nggak bisa. Dan nilainya memang kalau tidak salah 2% dari omset perusahaan di situ. Nah, ini salah satu alokasi program CSR itu adalah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi di situ. Jadi eh, itu banyak peluangnya juga, terutama di kesehatan itu kan salah satunya adalah untuk pengadaan rumah sakit ataupun ambulan tuh. Nah, itu biasanya banyak di situ. Ada mereka yang langsung direct ke kita ke biasanya kalau kita mainkan website di situ ya ataupun juga ada juga yang apa mereka melalui dealer tadi kayak tadi yang poin utama tadi. Nah, selain itu juga selain di CSR ada juga tadi tuh di ambulan plat merah di situ. Kalau sekarang kalau ada kan namanya kalau marketplace-nya pemerintah tuh Inaprok ya. Ada yang Sendiri, sudah familiar ya pasti ya. apa sendiri dia biasa. Nah, Inaprok itu marketplace punya pemerintah yang di mana ibaratnya kayak jual beli dari produk-produk itu dilakukan di situ. Nah, salah satunya adalah mobil ambulan juga sama di situ. Ibaratnya kayak contohnya kebutuhan Belum dulu. ambulan di apa dinas kesehatan seumpama di Malang atau di Makassar atau di Kalimantan manapun itu dilakukan melalui marketplace-nya pemerintah di Inaprok di situ. Jadi jual belinya di situ antara B2G ya, bisnis to government di situ antara eh, pemerintah dengan kita swasta di situ corporate dalam hal ini ataupun nanti ATPM yang memang sudah ditunjuk di situ. Nah, itu beberapa eh, target market dari karoseri itu sendiri ya, ataupun ada juga yang personal walaupun memang secara prosentasenya dia tidak begitu besar ya. Nah, itu beberapa objek market dari karoseri itu sendiri. Nah, mungkin Pak Boyo bisa di share ke bawah ya. Sekarang kita lihat beberapa spesifikasi ya. Selain mobil ambulan ada juga mobil jenazah di situ. Nah, tentunya peruntukannya jadi beda di situ ya. Lihat ke bawah lagi, Pak. Ini ada mobil jenazah, kemudian nah, ini ada mobil ambulan yang tadi saya sampaikan ya. Mulai dari tipe ekonomi, kemudian standar, lagi Pak dinaikin. Nah, kalau ekonomi itu kan tipe yang paling minimalis lah di situ ya. Kemudian ada tipe ekonomi plus di situ. Kalau ini eh, yang lama ya belum kita rubah ya. Jadi namanya spesifikasi standar. Eh, Naikin lagi Pak. Ada spesifikasi. Nah, ini yang kita naikin jadi ini tipe premiumnya. Jadi nanti ada beberapa perbedaannya. Nanti mungkin Pak Buyung bisa share ke teman-teman ya buat knowledge produk ya. Beberapa kebutuhan dari paket ambulan itu. Nah, boleh lagi share Pak. Nanti selain premium itu ada tipe, nah ini stop. Nah, ini kalau multifungsi itu adalah mobil ambulan sekaligus mobil jenazah. Nah, ini kok ada dua mobil Pak. Nah, istilahnya kayak gitu. Tapi unitnya cuma satu di situ. Jadi dia bisa bawa mobil jenazah ataupun bisa bawa mobil ambulan. Nah, memang ini ibaratnya ngirit biaya lah kayak gitu. Nanti ada stretchernya sendiri, ada keranda jenazah. Nah, kalau untuk bawa pasien kan pakai stretcher. Kalau orang awam bilangnya brankar di situ. Kemudian ada keranda jenazah untuk bawa jenazah di situ. Nah, oke, naik lagi, Pak. Nah, nah ini tertingginya, ambulan deluxe di situ. Jadi eh, tergantung unitnya nanti mau pakai yang tipe sedang atau yang gede. Ada yang high S juga di situ ya. Nah, nanti
ini kalau foto-foto detailnya nanti lebih banyak ya nanti karena memang ini kan itemnya banyak pasti agak asing mungkin sekarang ya. Kalau belum tahu ini apa sih, nggak apa-apa nanti sambil kita diskusi di situ. Kalaupun saat ini memang nggak cukup waktu nanti kita bisa naik tanya. Yang penting kita harus secara global kita tahu dulu pola kerjanya seperti apa, pola produksinya, kemudian lama produksinya juga. Kemudian yang menarik adalah nanti bagaimana proses approaching-nya sih ke customer di situ. Pasti ini akan menjadi banyak pertanyaan buat kita bersama di situ. Lanjut, Pak. Nah, ini beberapa, ini alkes nih, alkes tambahan yang memang kadang, jadi ambulan tuh sifatnya kan karoser itu custom ya. Jadi ada yang sesuai dengan paket ambulannya, ada juga custom di situ, ada penambahan kayak alat pacu jantung, ventilator, kemudian ada portable section di situ, head immobilizer maupun hal-hal lainnya di situ yang memang kebutuhan setiap rumah sakit, kebutuhan setiap dinas kesehatan itu akan berbeda-beda di situ, tergantung mobilitas dari institusi tersebut. Nah, yang menarik adalah selain eh, kita bisa menjual produk ambulannya, spare partnya juga kita bisa jual di situ. Kayak lampu ambulannya nanti dijual Tempo juga bisa. Karena apa? Itu kan barang yang memang sering digunakan, ya memang tinggi jam terbangnya ya pasti potensi rusaknya ataupun potensi dia itu makin apa ya berkurang nilai manfaatnya pasti ada gitu. Nah, ini salah satu peluang juga untuk kita melakukan apa cross selling di situ. Terus kemudian timbul pertanyaan, loh berarti produknya itu nggak berkualitas, Pak? Ya pasti berkualitas. Biasanya kan kita lihat dari jam terbang dari sebuah produk itu sendiri atau institusi itu sendiri ketika menggunakan mobil ambulan itu. Karena memang itu juga ada garansi nanti terkait produk-produk kita di situ. Nah, ini beberapa produknya ya. Kemudian mungkin saya langsung ini aja ya ke bagian marketingnya biar lebih menarik nanti ya. Nah, kalau untuk beberapa instansi yang kerjasama dengan kita ini banyak ya. Ini selain yang di Steam, itu masih banyak lagi di situ ya. Mulai dari dealer-dealer mobil kita main semua, rumah sakit kita juga ada kerjasama. Kemudian kayak untuk instansi pemerintah juga ada. Dari mungkin dari Sabang sampai Merauke kita udah pernah jelajahi semua. Di Papua yang paling jauh pun di mana tuh? Saya lupa di situ yang mana dulu ya deh. Pemekaran wilayah salah satu pemekaran wilayah di sana kita pernah kirim juga ke sana di Papua itu. Aceh banyak, Sulawesi, Kalimantan, merata lah, apalagi Pulau Jawa ya. Itu alhamdulillah banyak di situ. Nah, kemudian adalah media tools marketingnya menggunakan apa di situ? Ya memang sekarang kan dunia online ya, walaupun untuk yang offline pun juga masih ada, tetap ada ya. Biasanya kalau offline tuh yang sifatnya repeat order ataupun kita rekomendasi dari pihak lain itu juga ada. Nah, tetapi yang menarik adalah karena memang sekarang dalam marketing itu ya pasti mendominasi ya. Tentunya kita juga menggunakan itu dan kita pun membuka peluang untuk bersinergi dengan pihak lain di situ bagaimana teman-teman nanti untuk terlibat bagian dari dunia ambulan itu sendiri. Nah, menarik adalah eh, sekarang itu kalau untuk proses biasanya kalau customer itu kan beberapa apa ya kayak eh untuk pertanyaan dasarnya itu kan baik FAQ-nya ya biasanya kan antara lain terkait dengan price list itu pasti ya price list kemudian produknya seperti apa garansi produknya apa saja terus workshopnya di mana itu pasti ada di situ dan biasanya ada nggak diskonnya kayak gitu pasti ada di situ ya mereka pasti sering menanyakan hal itu nah karena memang produk ambulan tuh secara harga mungkin tinggi ya, bukan barang yang murah di situ. Nah, tentunya kita metode penjualan pun kita juga harus menggunakan yang serapi mungkin. Itu artinya bukan to the point kayak produk-produk retail kayak gitu. Karena ini kan ketika barang yang dijual itu nilainya tinggi, tentunya mereka butuh apa ya proses approval di customer itu pasti berlapis-lapis juga. Mungkin dari bagian procurement-nya, langsung ke top management atau bahkan sampai ke BO-nya business owner juga ada di situ. Jadi
memang strategi marketingnya harus kita persiapkan dengan baik juga di situ. Nah, biasanya pertanyaan apa yang munculnya terkait dengan price list di situ ya. Price list harga pasti rata-rata biasanya mereka ya pengen jawaban cepat di situ dari customer. Tapi tentunya apa ya, pasti juga beberapa teman-teman sudah main di produk-produk yang B2B atau B2C kayak gini ya. Nah, biasanya memang kita berikan tuh nanti prosesnya adalah ketika mereka menanyakan terkait price itu tidak langsung kita berikan di situ karena memang kita harus apa ya mapping dulu kebutuhan dari customernya itu seperti apa di situ mulai dari mobil ambulan yang dibutuhkan tuh mobil merek apa di situ kemudian speknya mereka sudah ada atau belum di situ dan kemudian ini kalaupun apa ya mobilnya itu plat hitam atau plat merah di wilayah mana karena masing-masing daerah itu kan pasti berbeda harga kayak gini harga mobil APV di Jakarta dengan mobil APV di Sulawesi pasti akan berbeda karena lebih tentu lebih makin makin jauh wilayahnya makin mahal karena faktor BPN-nya di situ yang membuat harga mobil itu selisihnya ada di situ jadi tidak bisa disamaratakan dan ini kan tentunya nanti akan ya, biasanya beberapa poin itu kita berikan semacam apa ya listnya di situ nanti ketika nah nanti kan kalau ada yang mungkin udah pakai model apa WA Blast kayak gitu ya Pak Boyong atau apalah namanya istilahnya saya kurang familiar ya. Nah Ya, itu nanti ada kayak kita bikin template-nya di situ. Jadi ketika si customer nanya tuh udah ada kayak semacam list pertanyaan di situ. Eh, instansi mana atau dari mana mereka mobil. Ibaratnya kalau modifikasi tuh ada mereka yang bawa unit sendiri atau hanya modifikasi, tapi ada juga satu paket di situ. Jadi pengadaan unit dari kita termasuk modifikasinya. Nah itu artinya kan butuh apa ya kita butuh beberapa database yang lebih kuat di situ. Nah, karena nanti bisa aja kita eh, online-nya biasanya kita kan di Jakarta ya atau di apa Bogor lah ya itu, tapi minta harga mobil ambulan di Sulawesi atau di Kalimantan. Nah, itu kita harus collect data dengan komprehensif di situ ya. Artinya harga mobil di plat hitam wilayah sana itu berapa, termasuk nilai modifikasinya. Kemudian nanti apakah termasuk pengiriman ke lokasi atau enggak. Nah, itu harus di apa? Diperhitungkan dengan matang di situ. Dan biasanya kan juga mereka biasanya perlu pakai VPN atau enggak di situ. Nah, balik lagi ke beberapa pertanyaan mendasar tadi ya. Nah, itu biasanya eh, teknisnya itu nanti tadi tuh nyambung tadi ya terkait pertama adalah eh, kebutuhannya untuk di daerah mana, plat mana di situ. Kemudian kalau apa kalau memang kita udah kenal deket sama si usernya tuh lebih enak tuh pertanyaannya bisa lebih dalam lagi di situ ya. Nah, kita kan bisa mengukur ya kedalaman kita maksudnya ke apa ya? Keintiman kita, kedekatan kita dengan mereka itu seperti apa. Biasanya kalau saya tuh kalau by phone ketika sudah lebih dari telepon 1 menit itu mereka welcome ke kita agak terbuka. Jadi kita bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Tapi kalau memang memang benar-benar ini customer baru dan orangnya agak tertutup, kita pun harus apa ya, mainnya yang cantik juga lah, yang soft di situ nggak bisa langsung nanya lebih detail kayak gitu. Melihat respon mereka seperti apa. Karena ada beberapa customer tuh ada yang tipikalnya cuek, yang memang mereka pengen udah tentuin aja harganya berapa kayak gitu. Nah itu kan eh, nggak bisa kayak gitu. Bisa pun ada beberapa kasuistik di situ. Karena secara general biasanya itu pasti akan berproses di situ. Ketika kayak gitu, peluang untuk closing itu biasanya kecil. Karena pasti mereka gini, mereka itu pasti akan mencari perbandingan harga di tempat-tempat lain juga kayak gitu. Nah, tentunya kita harus bisa memberikan value apa dari produk kita kepada mereka. Ya tadi itu terkait kualitasnya, garansinya, kemudian after salesnya, servisnya seperti apa, fast respon kita seperti apa itu akan menentukan eh, tingkat closing kita dengan user di situ. Karena eh, kalau lebih dalam lagi, ketika sudah begitu, karena biasanya bukan harga yang akan menentukan closing atau tidaknya dari sebuah produk itu, tetapi adalah bagaimana kedekatan kita dengan mereka, kedekatan kita dengan user di situ. Apakah aspek-aspek kebutuhan mereka di situ itu sudah terpenuhi atau belum di situ?
selain harga di situ. Nah, karena ini yang harus kita perhatikan. Jadi memang kalau jualan B2B itu apa kita nggak bisa buru-buru di situ. Kita harus benar-benar tahu karakteristik dari customer kita seperti apa. Karena sekali lagi bahwa barang yang kita jual itu bukan barang yang nilainya kecil di situ. Tentunya banyak variabel-variabel penilaian yang harus kita perhitungkan matang dengan mereka. Nanti semakin kita fast respon, mereka pun semakin terbuka di situ. Dan kita bisa masuk lebih dalam lagi. Beberapa pertanyaan detail kayak budget itu biasanya mereka pasti akan tertutup kayak gitu. Biasanya kalau kita menanyakan budget tuh lebih halusnya tuh lebih kering budget di situ. Di bareknya di angka berapa nih? Semua 5 sampai 10 atau berapa di situ. Karena kalau udah nembak Pak budget berapa kayak itu biasanya apa mereka agak tertutup di situ. Nah, karena itu kan juga sifatnya privacy ya. Jadi ya pintar-pintar kita menggali informasi ke mereka. Nah, syukur-syukur kalaupun mereka mengizinkan kita untuk langsung kita telepon ya. Karena WA dengan telepon itu pasti akan berbeda di situ ya. Yang penting kalau apa kayak telepon itu ya tadi itu ketika sudah 1 menit termasuk udah lama ya teleponnya. Kadang udah 30 detik, 40 detik pun kalau orang lebih terbuka itu ya mereka akan lebih menyampaikan informasi lebih banyak lagi di situ. Nah, eh, nah terkait untuk kayak di bab administrasinya, biasanya nanti kan setelah kita sudah mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dari user itu, baru nanti proses selanjutnya kita akan melakukan ini apa eh, apply proposal ke mereka di situ ya. Kita submit proposal ke instansi mereka, ya apakah itu tadi tuh rumah sakit, dealer, ataukah apa instansi pemerintah di situ. Nah nanti terkait beberapa toolsnya itu nanti kita bantu juga di situ ya, ketika memang apa ada peluang di situ. Nah terkait press release kan mungkin sudah apa dipersiapkan sama Pak Buyung nanti ya Bapak Prestisnya ya termasuk Ya. nanti pasti Hmm. apa sih value buat saya ibaratnya gitu ketika nanti saya join di bisnis karoseri itu nah nanti Pak Buyung yang mungkin akan lebih banyak menyampaikan ke teman-temannya atau di sekarang atau di lain waktu di situ karena tentunya ini pasti kita pun juga pengen tahu benefit seperti apa ketika saya join di sini kayak gitu tentunya kalau saya pribadi dengan senang hati ketika nanti teman-teman eh, mau belajar dan saya pun juga akan belajar banyak kepada bapak-bapak semua. Ini ada ibu-ibu juga nggak ya? Ada. Oh ada, bapak ibu juga berada di sini ya. Tentunya masing-masing individu punya kemampuan yang berbeda-beda dan punya pengalaman-pengalaman yang unik di sini. Yang bisa kita kolaborasikan di situ. Nah, Kolaborasi. kita terbuka ya ketika nanti, eh, Pak bisa nggak kita apa presentasi audiensi ke mereka gitu. Nggak masalah kita bantu di situ. Nah, tinggal nanti kalaupun lebih menarik lagi ketika audiensi bisa dilakukan secara online seperti ini. Karena dengan adanya teknologi itu apa kita manfaatkan dengan maksimal di situ. Kita terbuka welcome di situ. Ketika nanti teman-teman butuh apa penjelasan produk kepada customernya kita terbuka. Ya, kalaupun memang area Jabodetabek sih, ayo kalau memang mau offline ibaratnya Pak kita ada customer nih Pak di PTA gitu bisa nggak Pak ada waktu ke sana ayo gitu karena semakin dekat kita dengan mereka ibaratnya ada peluang untuk ketemu offline itu ya probabilitas untuk closingnya itu juga tinggi karena kita ibaratnya ya pasti kita akan berkompetisi dengan kompetitor yang lain dan tentunya dengan kita makin mengenal dekat dengan customer calon customer tersebut maupun mengenal kebutuhan-kebutuhan mereka dan kita bisa apa ya basic dari sebuah bisnis itu kan bagaimana kita memberikan solusi atas masalah mereka di situ. Nah, seberapa cepat kita bisa memberikan solusi untuk apa masalah-masalah di internal mereka yaitu tentunya masalah tentang itu tentang ambulan dan teman-temannya di situ. Mungkin gitu Pak Buyung kita untuk apa ya singkat dulu aja kita lebih banyak diskusi nggak masalah biar nanti teman-teman tuh lebih banyak apa ya eh, insight-insight terkait dunia ambulan di sini. Oke. Siap, Bang. Oke. Terima kasih, Bang Tris. Untuk teman-teman setelah ini kita diskusi, tapi sedikit penyampaian dari saya. Dan bahwa memang ada hal
ya nanti untuk yang oh buat teman-teman kita sudah tahu kita di grup yang sama di BNB dan di situ sudah saya paparkan ke depannya insya Allah ada. Dan untuk harganya pun nanti akan kita siapkan lagi dengan harga-harga yang baru nanti dikasih oleh Pak Tris dan tim. Nah, kemudian selain itu mungkin teman-teman boleh bertanya apa saja terkait dengan ambulan. Saya kasih waktu silahkan untuk bertanya ya. Ada yang bertanya teman-teman silahkan. Halo, saya tanya satu-satu nih Pak Aryo. Oh Bang Mohan nih, Bang Mohan dari Makassar kemarin ada pertanyaan. Coba Bang Mohan. Eh, Empat ribu. Iya Pak, jadi ini kan kemarin ada yang sempat nanya salah satu pengurus masjid Oke. terkait harga sih. Jadi bagaimana 7.000? Bagaimana memaparkan dan memberikan value-value yang bisa menarik me- buat kami di Makassar yang tentunya eh, akan ada kompetitor mungkin Betul. di di daerah seperti di tempat kami ini. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba saya sampaikan bahwa oh ini kan dari Cikarang, dari mana? Dari Jakarta gitu, Cikarang. dari Depok gitu Pasti ya. akan Secara geografis eh, jauh ya. ya pasti akan dipikirkan wah jauh mending saya yang dekat rumah aja yang Iya, di kota betul, ini betul. saja mungkin. Mungkin Oke, berarti oke. kita butuh butuh insight dari Bapak ini Hmm. untuk bagaimana sih langsung kunci mereka dengan itu. Terima kasih, Pak. Ya, pertanyaan menarik Pak Mohan. Izin langsung saya jawab aja ya. Jadi gini, kalau untuk apa challenge di beberapa calon customer di luar Jawa itu memang salah satunya biasanya lebih di geografis di situ. Jadi ini fakta bahwa memang karoseri-karoseri di, mohon maaf ya, kayak di Kalimantan, Sulawesi, apalagi kayak di apa di Papua itu ya mungkin bisa dikatakan kecil atau malah nggak ada kayak gitu. Ada biasanya hanya satu dua di situ. Nah ini biasanya mereka tetap lemparnya ke Pulau Jawa di situ kayak karoseri itu kayak di yang gede-gede itu kayak di Jawa di Surabaya gitu lah Surabaya terus Jakarta dan sekitarnya gitu. Karena rata-rata larinya ke sini. Nah, ketika ada case seperti itu, nah saran saya kayak gini, pasti mereka menginginkan produk kayak mobil gitu yang langsung ya, mobil yang platnya plat Sulawesi kayak gitu ya Pak ya. Iya, Pak, ya, Pak. Nah, artinya kalau kayak gitu tuh biasanya teknisnya adalah eh, itu nanti beli di dealer setempat di seumpama kita ngomong let's say APV gitu aja ya biar buat contoh biar enak ya. Beli mobil APV Suzuki di plat daerah di situ. Nah, kemudian itu nanti teknisnya saran ke marketingnya itu kita bersama dengan dealer di situ ya. Nanti pengambilan unitnya itu di gudangnya kan di Cibitung tuh di daerah Bekasi Cikarang di situ. Nah, di Cikarang tuh nanti di deliver ke workshop kita, di workshop isi kita kerjain modifikasinya. Nah, baru setelah itu kita deliver lagi tuh ke gudang, dari gudang ngirim ke Sulawesi. Nah, itu tidak ada biaya ekspedisi di situ. Request ke usernya kayak gitu. Untuk ini case untuk calon-calon customer yang ada di luar Jawa kayak gitu ya, yang ketika mereka menginginkan mobil baru, karena ada beberapa opsi. Kadang customer itu ada yang budgetnya yang berlimpah, ada yang juga yang mepet atau bahkan minus kayak gitu. Jadi ada eh, mereka yang pakai mobil baru, ada juga yang pakai mobil second kayak gitu. Nah ini harus kita siapkan opsi-opsi itu. Kalau mobil second itu lebih banyak pilihan. Nanti kita pernah ngirim ke Sulawesi, ke Kalimantan, mobil second pernah kayak gitu. Nanti prosesnya itu memang agak panjang. Cuman kalau mobil baru biasanya gitu bekerjasama dengan dealer. Nanti apa kan OTR-nya OTR sana, jadi minta unitnya tuh yang stok di gudang di Cikarang aja di Jakarta lah bahasanya kayak gitu. Karena kalau stok unit yang di situ ya otomatis apa peluang loss-nya kecil di situ. Karena mau nggak mau mereka akan mencari karoseri lokal dan mohon maaf ya karoseri lokal tuh biasanya lebih cenderung kepada bengkel biasa yang mereka secara mungkin bisa nggak mereka bikin bisa tapi secara kualitas ya ayo nanti bisa apple to apple dengan dia memang spesialis di karoseri kayak gitu.
Itu yang memang salah satu tantangannya ketika di daerah kayak gitu. Nah, saran saya seperti itu, Pak. Tinggal nanti kan ikutin usernya aja. Mereka mau pakai semua produk Suzuki atau produk Daihatsu yang paling banyak itu ya kalau tipe-tipe menengah itu kayak APV, kemudian Grand Max, Luxio kayak gitu. Wuling sekarang lebih banyak juga, Pak. Cuma memang Wuling itu secara dimensinya lebih kecil di situ. Kalau kita ngomong idealisme dari sebuah karoseri ambulan tuh ya prepare arahkan ke APV, Grand Max atau Luxio itu lebih gede di situ. Tapi kadang kan namanya customer ya mereka subjektif. Oh saya maunya merek A, merek B kayak gitu. Yaitu apa hak prerogatif mereka. Cuman kita lebih edukasi di situ. Tetap kita terima juga kita kerjain juga. Cuman supaya lebih apa ya lebih maksimal nilai manfaat dari sebuah produk Ya, itu sendiri. Pak Buyuk, saya izin jawab yang ini ada pertanyaan dari Pak Aryo nih yang menarik ya. Biasanya kalau boleh Pak, customer boleh. langsung minta harga, berarti orang tersebut orang yang tidak paham. Dan mungkin awalnya iya di situ, tetapi memang kan itu eh, apa ya dua hal yang berbeda. Mereka memang bukan orang yang expert di bidang ambulan kayak gitu, wajar. Jadi itu salah satu kesempatan kita di situ memberikan edukasi kepada calon customer di situ. Jadi ketika Itu Pan, biasanya pasti gitu tuh, Dapran. customer itu minta Aja harga langsung. Nah, minggu tadi yang saya belajar sampaikan di awal ya, lagi-lagi kemarin. kita edukasi terkait dari produk kita yang miliki di situ, baru setelah itu nanti tahapan-tahapannya itu dari nilai manfaatnya, kemudian pilihan-pilihan produknya itu apa saja, nilai garansinya, kemudian bisa konsultasi enggak gitu. Kalau biasanya kita sampai ke mereka kita free konsultasi di situ. Lagi mau konsultasi ibaratnya 24 jam, ayo gitu. Asalkan memang mereka confirm dulu kayak gitu ya. Ya namanya online pasti kayak gini lah. Kebalikannya itu kebalik jam kerja lah. Mereka nyantai baru nanya pas kita nyantai. Jadi kita harus siap kayak gitu. Kalau di online tuh kita harus pas respon kuncinya. Jadi jangan sampai nanya siang mungkin jawabnya baru apa malam atau paginya ya itu mungkin salah satu tantangannya juga di kita pun di dunia online di Carousel juga sama mereka biasanya kan nanya itu mungkin pas weekend atau pas jam istirahat atau jam apa selepas kerja ya jam 5 ke atas sekarang baru WA di situ ya kita pun harus ya responsif ya sebisa mungkin memberikan balasan lah mungkin walaupun balasannya belum begitu spesifik tetapi secara apa formalitasnya tetap harus kita respon dengan baik. Minimal kita gali informasi mereka dulu. Nah, setelah itu kan baru kita olah data tersebut. Karena biasanya KPI dari sebuah pengiriman proposal itu kan kita 2 kali 24 jam di situ ya. Artinya KPI itu standar kita memberikan respon atau pengiriman request dari user itu kurang lebih kayak gitu dua hari di situ. Karena kita harus mengumpulin data dulu di situ. Ya kecuali kalau udah template ya udah gampangnya contekannya udah ada semua oke. Kadang kalau requestnya memang apa ya mereka udah punya spek dan memang custom banget itu biasanya kita harus apa ya kita harus nyari resourcesnya dulu apalagi kalau nyebutin alkes-alkes merek-merek tertentu itu nggak bisa langsung di oke Pak besok apa sore nanti kita kirim atau kapan nah itu harus kita hati-hati juga memberikan respon kepada user supaya apa mereka pun tidak apa kita tidak over promise ke mereka jadi jangan sampai kita oke Pak sore kita kirim tetapi kita tidak bisa memenuhi ekspektasi mereka itu nanti akan memberikan apa ya penilaian yang kurang bagus mereka terhadap kita jadi kita sampaikan aja yang lebih normatif oke Pak mungkin 2 kali 24 jam segera kami respon nah artinya kalaupun sebelum 2 kali 24 jam kita sudah memberikan respon bagus ke mereka itu kan nilai plus buat kita di situ itu normal kayak gitu bukan tadi wah lama banget nih orang jawab ya kita sampaikan ketika Pak mohon maaf ketika lama ya memang kita mencari apa untuk resourcesnya bla 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 dan sebagainya apalagi kalau itu sudah kayak tadi tuh udah minta paket ambulannya yang sekalian sama unit ambulan sama unit mobilnya di situ tentunya kita harus tahu harga-harga mobil yang nggak bisa ngarang ya ya pasti nanya ke dealer kan belum tentu kita punya semua jaringan dealer di situ ya nggak karena dealer tuh banyak di situ. Dulu waktu aku punya sama, yang memang sebagian besar sekarang kita udah ada juga di situ. Minimal itu tadi beberapa poin yang memang kita bisa respon ke user di situ. Ya. Itu Pak. Oke, Pak Joko ada yang Silakan tanya kalau Pak ada Joko? yang mau tanya lagi. Dikit Pak, Ya Pak izin Joko. Pak Buyung, salam Iya, kenal Pak Tri. monggo Pak Joko. Eh, terkait ini
Pak Tri, Pak Buyung, pengadaan dengan pemerintah nih, Inaprok, mungkin udah ada pengalaman Pak Tri terkait pengadaan dengan pemerintah. Biasanya kan apakah itu sudah apa termasuk dalam katalog atau gimana gitu Pak? Mungkin itu yang pengen kami tahu. Terima kasih Pak Tri, Pak Buyung. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Joko. Pertanyaan menarik ini. Kayaknya Pak Joko udah biasa nih main di plat merah ini. Kebetulan beliau orang plat merah, Pak. Oh, Masya Allah. Jadi gini Pak, kalau untuk di Inaprop, di katalog itu ya, jadi sekarang ini langsung teknis ya. Biasanya kalau eh, nanti kan dari mungkin di Dinkes mana kayak gitu ya, mereka biasanya kan karena masing-masing eh, Dinkes itu kadang tadi saya sampaikan speknya berbeda-beda di situ. Ada yang memang sudah kita upload, ada yang juga kita minta persetujuan mereka dulu di situ. Kurang lebih nanti speknya seperti apa. Jadi begitu kita udah informasikan ke mereka, kita upload nanti mereka kan klik di situ ya terkait kebutuhan. Sebenarnya mereka yang check out barangnya lah kayak gitu. Nah, biasanya teknisnya juga setelah itu kadang sebelum itu pun mereka akan melakukan kunjungan dulu ke workshop itu. Kayak mungkin kayak kita banyak itu kayak dari Bangka Belitung. Ini ada 11 unit ya, udah diambil 5, ada 10 Luxio, satu Rangga di situ. Ini sudah dikirim, yang 4 unit tinggal nunggu pengiriman aja di situ. Sama juga mereka biasanya visit ke karoseri memastikan memang kayak tadi tuh, ini apa apa abal-abal atau enggak di situ, legalitasnya ada atau enggak kayak gitu. Karena ini kan terkait dari apa nama baik kita juga di situ ya. Bukan hanya sekedar produk yang bagus, tetapi adalah legalitas dari sebuah perusahaan itu harus memang ya nyata di situ apapun itu, jadi memang harus kita siapkan karena apalagi kalau bermain dengan pelat merah itu kan ya kadang ngeri-ngeri sedap kayak gitulah ya, ya ada resiko juga di situ apapun di situ, makin besar peluang apa cuannya ya makin besar juga resikonya di situ, tetapi itu bisa kita mitigasi sebuah resiko ketika memang pertama adalah legalitas itu semua lengkap di situ, bukan mohon maaf ya abal-abal atau apa di situ. Kemudian terkait dengan KPI produk ataupun memang tornya, kalau kalau kayak itu KAK-nya lah, kerangka acuan kerjanya itu memang sesuai produk apa sorry produksi pengerjaan juga memang tidak melewati waktu, kita nggak kena penalti di situ dan pengiriman oke. Ya tentu semua pasti akan berjalan dengan koridor yang atau sesuai MOU yang memang sudah disepakati bersama kayak gitu. Nah, biasanya potensi-potensi fraud itu pasti ada ketika memang tadi tuh cara spek mungkin ada yang berbeda dengan yang di KAK, kemudian nilai-nilainya yang fantastis, tetapi secara apa aktualnya di HPP pun jauh kayak gitu, Pak. Nah, itu kita juga harus apa ya? Ya mohon maaf ya, eh, harus kita seleksi di situ, kita filter di situ. Karena memang kita tidak bisa serta-merta mengiyakan semua request. Kadang orang tuh kalau udah ngelihat potensi cuan pasti apa ya? Ah, jadi abu-abu Gelap, kayak gitu, Pak. Paham gelap sendiri lah. mata, Pak. Nah, itu harus benar-benar kita apa ya? Ya, harus kita benar filter kuat-kuat di situ. Tentunya ya kita harus banyak berdoa juga di situ ya. Karena ini melibatkan semua aspek di situ. Nah, ini yang memang godaannya salah satunya di situ. Nah, terkait tadi di Inaprok tadi pertanyaan dasarnya itu kita upload di situ. Nah, nanti biasanya kalau ada dinas yang memang mau berkunjung, nanti kita apa eh, diskusikan dengan mereka kebutuhannya seperti apa. Ketika udah upload nanti baru mereka pun bisa apa klik di situ ya. Nah, biasanya kan kalau kadang beberapa kasusnya itu Pak, ini kan udah mulai bulan apa ya sekarang ya, mulai bulan Juli ya ini ya. Nanti biasanya di bulan ini udah banyak Akhir-akhir ya ya. Juli itu ya. Naik nanti sampai bulan September, Oktober tuh makin banyak, kadang ya butuh waktu cepat dan sebagainya. Kadang itu kadang sesuatu yang dilematis, kadang kalau kita tidak siap kadang bisa menjebak kita secara tidak langsung juga gitu. Ya mungkin itu Pak beberapa apa informasi terkait kalau di ini ya plat merah ya. Tentunya tadi selain ambulan di bab lain pun juga nanti bisa kita apa ya diskusikan juga kayak gitu. Monggo nanti kalau apa butuh waktu lagi kita diskusi, saya terbuka Pak. Siap, siap. Makasih, Pak Tri, Pak Sama-sama Pak Buyung. Joko. Sama-sama. Oke, itu pertanyaan dari Pak
Joko, Pak Adam bin Adam ada pertanyaan? Jadi pendengar yang baik aja dulu Pak Buyung. Kamu kenal Pak Pendengar yang Adam? baik dulu. Jadi pendengar yang baik aja dulu Bapak-bapak. Pak Sarjo, ada yang ditanyakan? Saya tanya satu-satu dulu. Pak Sarjo, nek konsen kayaknya nih. Pak Hadian, ada yang ditanyakan Pak Hadian? Ini kopinya belum pada siap kali ya. Pak Husen, Nah, Pak Husen ada yang tanya Pak Husen? 5 dulu, Pak. 5, oke. Pak Hendra, Ya. ada yang ditanyakan Pak Hendra terkait dengan produk ASD. ASD ini sopo ya? Aku lupa lagi ya. hmm. Pak ASD, ada yang ditanyakan tidak terkait dengan ambulan? Pak Kholis, biasa Pak Kholis nanya nih. Ada yang tanya Pak Kholis? Oh ya, sedikit Pak. Oh, Mungkin monggo. ini apa namanya? Misalnya pakai sama-sama mobil baru ya. Hmm. Katakan salah satu contohnya itu apa ya? Luxio lah misalnya. Itu eh, kira-kira apa namanya? Apa perbedaan harganya itu kira-kira ada tambahan seberapa sih Pak? Gambarannya aja. Pak Buyung izin bisa diulang Pak. Apa Pak Buyung suara ke sini saya agak apa samar-samar ya. Mohon. Atau Pak Buyung bisa menyampaikan ulang tadi poinnya apa aja? Jadi gini, misalnya Nah, pesannya sama-sama mobil baru ya Pak. Heeh. Misalnya mobil itu harganya 300 juta lah misalnya, atau Heeh. 400 juta. Nah itu ketika dijadikan ambulan, itu kenaikannya kira-kira seberapa ya Pak ya? Ketika sama-sama mobil baru terus apa tadi maaf Pak? Ya kenaikan, misalnya kenaikan untuk kalau dimodifikasi ke kalau ambulan. beli mobil baru kan misalnya harganya Heeh. Oh A gitu. itu. Kalau dijadiin 6 bulan, itu eh, jadinya berapa sih Pak harganya kira-kira? Oke. Eh, jadi gini Pak, ini mobil itu kita bagi beberapa kelas di situ. Ada yang mobil kecil, ada yang mobil middle atau yang mobil besar. Nah, kalau kecil tuh kayak jarang yang dijadikan ambulan ya, kayak Wuling Almas atau Almas ya, betul ya Almas ya? Kayak jadi merek apa? Chicken chicken tuh ya. Betul Almas ya? Atau yang lainnya tuh kan jarang dipakai ambulan, walaupun ada juga. Nah, kalau yang mobil middle tuh kayak APV, Grand Max, Luxio, Evalia, ada kan mobil lama di situ. Kemudian apa Wuling Formo, Cortez kayak gitu ada juga. Terus kayak Innova. Nah itu kita tidak melihat apakah itu mobil baru atau mobil second bekas di situ ya. Itu harga modifikasinya sama. Nanti Pak Buyung bisa share di situ ya terkait harga modifikasinya. Nah, jadi yang membedakan tuh nanti adalah merek dari mobil itu sendiri. Ibaratnya gini, mobil AMPV ketika mobil baru kalau nggak salah mungkin katakanlah 250-an gitu ya, 250-an juta ya. Dengan mobil Luxio kan lebih mahal mobil Luxio ya. Dia mungkin hampir 270 sampai 300-an tergantung tipenya. Kan kalau Luxio itu ada tipe D, ada tipe X di situ. Nah, yang membedakan adalah nilai dari eh, OTR mobil baru itu sendiri ya. Kalau untuk nilai modifikasinya sama semua Pak di situ Pak. Jadi tidak ada perbedaan. Kecuali tadi kalau mobil tipe gede ya, gede itu kayak apa Pak? Kayak Hyundai, sorry, apa Hiace kalau Hyundai karena sudah discontinue ya. Kalau kadang ada yang pakai mobil second, kalau Hyundai itu kayak H1 atau Hyundai Starik Mover yang biasa buat travel tuh Pak, itu termasuk tipe besar. Terus kayak mobil Toyota Toyota Hiace sekarang tuh, kalau yang satunya lagi kayak si Nissan tuh punya si Staria, walaupun jarang jarang banget yang pakai karena mobil aja udah sampai 1,2 M ya. Nah kayak Hiace itu kan kalau mobil dia mungkin apa harga unitnya sudah 600-an sampai 700-an ya. Kalau itu mau modifikasi mungkin udah hampir 90-an juta sendiri sih itu kalau untuk nilai modifikasi mobil besar ya. Kalau mobil kecil kan nggak sampai segitu tergantung tipenya juga. Dari 90 juta sampai ratusan juta tergantung dari isian dari speknya itu sendiri.
Karena kalau standar paling 90 sampai ya 120-an juta lah. Cuma nanti ketika ada penambahan-penambahan alkes khusus di situ, angkanya tuh kan semakin fantastis. Nanti apalagi kalau nyebutin merek di situ ya. Stretcher aja kalau standar mungkin hanya mungkin 10 atau 11-an juta ya kayaknya itu ya mungkin. Nah, kalau udah nyebutin merek Spencer atau merek-merek lain itu harganya sampai 50 juta, 70-an juta atau 100-an juta di situ. Hanya Spencer aja, stretchernya aja ya. Nah, kayak alat pacu jantung, AED itu beda merek udah beda harga. Ada yang alat kesehatan ada harganya sama kayak harga mobil ada, Pak. Yang 100 juta, 200 juta itu hanya alkes doang ya. Jadi kadang itu tadi yang akan membedakan itu nanti dari beberapa alat kesehatan khusus yang memang mereka gunakan. Ada juga yang nggak pakai alat kesehatan khusus ya, sesuai spek aja gitu. Jadi kalau nilai modifikasi sama Pak di situ Pak. Yang membedakan nanti adalah nilai dari mobil itu sendiri. Kita ketika ngomongin mobil baru ya, apalagi eh, arahannya sih kayak gini sih ya. Kalau pakai mobil baru itu ke user tuh biasanya kalau diskon mobilnya makin gede itu mereka makin suka gitu. Karena kan bisa mengurangi biaya. Kalau modifikasi sama di situ, nggak ada perbedaan nilainya gitu. Sama Mungkin ini Pak, bisa apa? menjawab gitu Pak. Kalau kurang Iya, ya. silakan di ini Pak. Kalau untuk rumah sakit kan biasanya Ya, itu ada standar ya. ya. Karoseri Bapak udah memenuhi itu Pak. Oh udah Pak. Jadi gini, kalau bahasa yang dimaksud mungkin bahasa bukan ini ya, di legalitasnya kali ya. Kalau dari beberapa speknya itu kita udah ada semua Pak. Jadi dari tipe yang kalau sekarang premium sama VIP itu ada. Jadi kalau mungkin Pak Buyung izin Pak bisa di apa lampirkan lagi Pak yang spek yang di itu aja yang potongan spek itu Pak yang kayak premium Oh, tadi Pak. bentar saya lihat di ini saya. Jadi kalau sambil nunggu nih ya, kalau spek premium itu kan spek yang rata-rata dipakai di rumah sakit dan apalagi kalau rumah sakitnya bonafit ya, rata-rata bisa pakai unit gede tuh kayak HIS. Nah, HIS itu sendiri ada dua tipe, ada HIS komuter sama HIS premium. Nah, HIS komuter tuh sekarang nggak relatif gampang ya, tapi kalau HIS premium itu barangnya langka Pak di dealer. Hmm. Inden tuh kadang sampai setengah tahun, 4 bulan kayak gitu. Termasuk sampai sekarang itu masih agak susah HIS premium itu. Bentar ya Pak, saya siapin dulu Pak. Boleh, boleh. Nah, kalau untuk legalitas, terkait legalitas, itu kita ada semua, Pak. Mulai dari apa? Ketika nanti dari karena di perusahaan ataupun kayak rumah sakit kan ada yang sistem lelang, ada yang sistemnya PL ya. PL itu penunjukan Ya. lelang tertutup, lelang terbuka kayak gitu. Kita ada semua, kompronya ada. Kalau Bapak amati kompro tadi itu untuk legalitas perusahaan ada semua di situ. Nah, sebuah ambulan itu ketika nanti kan ada juga user tuh yang minta pengen jadi STNK-nya STNK ambulan atau STNK biasa. Nah, itu kita udah siapin juga surat uji mutunya di situ. Jadi surat registrasi uji mutu di situ lampiran merubah STNK biasa menjadi STNK ambulan. Nah, ini nanti biasanya kalau udah STNK ambulan itu kan pajaknya lebih murah, Pak, dibanding STNK biasa, STNK komersil itu. Ini yang dari tipe jenazah dulu ya Pak? Oh, Atau yang yang ini ambulan, aja, yang duluk, yang ambulan. yang duluk, ambulan duluk. Ambulan deluxe Yang ini itu kan biasa delap, ambulan yang deluxe delap. internasional, terus premium di situ. Nah, ini pun kadang nanti ada masih penambahan alkes tadi yang kita sampaikan di bawah itu. Kelihatan nggak Pak? Ini udah masuk kan? Ini delak Ya, sih. kelihatan? Oke, ini delak Pak. Heeh. Jadi kalau secara legalitas kita ada semua, Pak, jangan khawatir. Nanti Hmm. semua ada apa prospekan, ada perusahaan rumah sakit gitulah ya yang menanyakan informasi ambulan ke Bapak. Kalaupun butuh company profile, oke, kita siapin ada semua di situ. Kalau butuh mereka Legalitas ada. yang di sini Mm-mm. ya teman-teman saya lihat. Nah, itu ada semua di situ. Bentar, legalitas. Ini Pak, kebetulan saya itu apa namanya, profesi saya itu kan sebenarnya di MK Pak. Jadi Oh, maaf, di di apa, Pak? MK manajemen konstruksi, Oh, gitu. konsultan MK. Oke. Jadi kebetulan kayak kemarin itu kami apa namanya, perusahaan kami itu salah satunya itu mengawasi rumah sakit RSUD di Berau. Mm-mm. Kebetulan saya di sana.
Hmm. Nah, ini tahun ini itu waktunya pengadaan peralatan. Nah, biasanya Hmm. sih kalau memang sama dengan pertanyaan Pak Joko tadi sebenarnya ini asal sudah masuk katalog itu Ya, kita lebih mudah lah untuk apa namanya memberikan saran ya. ya, Kalau saya kan nggak boleh jualan. Kalau ya di betul. sini Sifatnya rekomendasi ya Pak ya. sebagai sebagai konsultan kan nggak boleh jualan. Betul, betul. Kecuali kalau di sini kan eh, boleh ya secara pribadi ya. Ya, Pakai ini aja, tapi paling tidak itu kami kan harus merekomendasikan betul, produk-produk yang memang memang baik ya. Nah itu aja sih. betul. Jadi, apa namanya kalau kita tahu speknya kemudian dibandingkan kompetitor yang lainnya itu keunggulannya apa itu kan kita bisa bisa anu lah ngasih masukan lah. Kira-kira itu Pak. Ya, betul Pak. Jadi langkah pertama ketika nanti ada apa relasi Bapak atau ada prospekan tuh kirim aja nanti company profile kita. Biasanya mereka kan melihat dulu di situ portfolio dari pengerjaan ambulan tuh sama Ya, plat merah tuh di dinas mana aja di situ. Kita kayak Bangka Belitung, Sulawesi tahun 2024 tuh banyak di situ. Kalau sekarang Sumatera tuh gak ada beberapa di situ yang tadi saya sebutin di awal. Nah, nanti karena kan kita untuk banyak berdiskusi dengan mereka tahu dulu kebutuhan mereka itu nanti biasanya di ambulan apa atau alat apa nah ke situ kayak gitu. ya, Karena biasanya memang kalau sekarang modelnya itu tidak semua apa barang itu kita upload dulu di situ semua. Karena itu kan salah satu strategi juga Pak. Gitu. Oke. Itu Pak oke. Mohan, monggo Pak Mohan nanya, silakan. Terima Respon. kasih Pak. Yuk sama-sama Pak. Iya Pak. Lanjut yang tadi. Boleh Pak. Ini kan kalau kalau beberapa teman tadi yang larinya ke plat merah, jadi saya mungkin eh, karena sering gabung dengan komunitas-komunitas sosial kayak termasuk yang masjid tadi itu. Nah, jadi lanjut dari pertanyaan tadi, Hmm. berarti alurnya ini saya harus punya link dulu dengan dealer-dealer masing-masing apa merek ya Hmm. Suzuki ya Daihatsu Toyota begitu. Ya, betul. Baru Hmm. bisa memberikan pilihan kepada calon customer ini atau Iya ada betul Pak. jalur pintas begitu Pak? Iya betul. Salah satu opsinya seperti itu. Ketika memang apa di usernya sendiri mereka belum punya gambaran ya. Ketika Pak Mohon tanya ke mereka, Pak mau ambulan jenis apa? Kadang kan, yaudah samain aja price listnya gitu. Biasanya kadang kayak gitu tuh. Nah, kadang kalau kita samain semua kan nggak mungkin di situ. Karena eh, akan menyita waktu kita di situ. Ibaratnya orang kerja itu jadi nggak efisien di situ Pak. Jadi langkah pertama yang tadi saya sampaikan, kita social mapping dulu kebutuhan user itu apa aja di situ. Ibaratnya kalau ngomongin merek, mereka merek apa, kalau udah ada speknya boleh di-share, kalau nggak nanti kita berikan opsinya, nah terus rank harganya berapa, terus emang kalau udah spesifik, udah tahu di lokasi mana itu lebih memudahkannya. Dan nanti akan memudahkan Bapak, dan tentunya dibantu dengan kita nanti ya untuk menyampaikan proposal di situ. Karena nanti kan kalau udah ketahuan apa tadi tuh tipe mobil apa yang dibutuhkan kayak APV itu kan banyak nanti Pak nggak mungkin kan kita ngasih kayak contoh nih APV itu ada APV single blower double blower ada yang APV apa dari bawah ya APV Grand Max sorry APV Grand Max APV Blind Van APV GPS GL GX SGX kayak gitu itu kan banyak gitu nah itu apalagi dengan beberapa tipe ambulan yang banyak tadi kayak standar ekonomi premium deluxe nah itu kan membuat kita itu makin apa harus menyiapkan semuanya. Yang kedua adalah si user itu nanti akan makin bingung. Jadi strateginya adalah cukup berikan dua atau tiga pilihan saja supaya mereka tidak eh, banyak waktu untuk memikirkan. Jadi tugas kita sebagai seorang marketer itu harus bisa mengarahkan mereka bahasa halusnya mengedukasi. Oh Pak ini loh ketika catatannya adalah kita udah tahu kebutuhan di internal mereka. Apakah ini untuk rumah sakit, klinik, tipe-tipe apa aja di situ akan semakin bahasanya gini akan semakin memudahkan klien untuk membuat kebijakan kayak gitu Pak.
Karena kalau kita berikan banyak pilihan, biasanya mereka, aduh banyak banget ya ini. Ya udah tunggu dulu Pak, saya diskusi dulu dengan tim. Biasanya kayak gitu tuh, akan makin lama tuh. Tapi kalau pilihannya, maksudnya kita bikin dua atau tiga, itu buat mereka itu tidak perlu banyak berpikir, tetapi jawabannya sudah ada beberapa di situ. Dan memang bahasa gini, oh ini nih yang gue butuhin, ya memang kayak gitu. Itu yang harus kita cari benang merahnya, kayak gitu. Gitu Pak. Iya Pak, makasih Pak. Berarti kan study case-nya ini karena lagi ngetren masjid yang punya gerakan dan punya masjid juga. Ya betul. Biasanya sih kebutuhannya mereka hanya ambulans yang multifungsi kayaknya karena bisa untuk Bisa, orang bisa. sakit tapi bisa juga Betul. untuk ngangkut jenazah begitu. Jadi mengarah ke situ saja langsung Pak ya Bisa dengan kalau pilihan misalnya Daihatsu ah, atau Suzuki gitu. betul betul. Jadi lebih nanti kayak case-nya Pak Mani, kalau sebenarnya memang kalau mereka pengen yang apa bisa yang banyak manfaatnya, arahin aja Pak ke multifungsi. Nah nanti tinggal ini kan sudah ada ya, spek multifungsi pun sebenarnya itu masih banyak bisa di apa modifikasi lagi Pak, di edit-edit lagi ya. Cuma biasanya kita berikan yang memang ini banyak digunakan di apa di customer kayak gitu. Jadi multifungsi sama ini sebenarnya ini mobil jenazah sama ambulans standar digabung di situ. Nah, itu jadinya mobil multifungsi kayak gitu, ambulans multifungsi. Nah, itu terkait surat-surat nanti sampaikan aja. Kalau makanya kayak produk Grand Max, APV, Luxio itu serutnya nanti kita siapin, Pak. Jadi itu nilai plusnya. Jadi serut itu eh, apa ya? Ketika sudah menjadi ambulan, mereka pun operasionalnya kan nggak gede, Pak. Ibaratnya gini lah, ambulan kalau belum belum untuk STNK ambulan kan pajaknya kayak pajak mobil biasa, Pak. Kayak mobil passenger. Lumayan kan? Tapi kalau sudah bentuk Iya. ambulan akan mengurangi banget itu nanti operasional bulanan apa tahunannya gitu. Jadi tergantung dari serutnya Ada lagi, tadi itu Pak? Pak. Ya Pak. Eh, karena ini kan termasuk pajak dan apa operasional itu kan akan jadi salah satu bentuk pertimbangan nanti. Berarti nilai jual yang bisa kita sampaikan ini dan yang serut tadi itu Pak salah satunya Pak ya. Betul, betul. Jadi kalau ini kepemilikannya di yayasan berarti ya. Iya Pak, biasanya yayasan atau lembaga sosial begitu. Oke, Masjid. betul. Jadi gini bahasa edukasi ke mereka itu pun nanti kan ya sampaikan aja. Maksudnya masukkan ke mereka ya operasional bulanannya. Biasanya kalau saya ngomong ke pihak yayasan atau ke kayak masjid-masjid itu biasanya saya berikan edukasi tambahannya adalah yang hal yang bisa mereka persiapkan berikutnya adalah tentang operasional bulanan. Ibaratnya kayak driver itu kan mungkin sistemnya bukan yang tetap tapi by apa by event lah ketika ada namanya musibah kan nggak bisa kita atur ya ibaratnya ya jadi apa kayak driver tuh yang sifatnya mereka itu ya by apa by request kayak gitu kemudian terkait servisnya dan sebagainya jadi ketika mereka sudah punya ambulan pun mereka tidak kerepotan di bab operasionalnya karena itu kalau biasanya kalau udah seperti ini Pak Muan udah diskusi lama dengan pihak yayasan di situ ya, atau pihak masjidnya. Jadi itu bisa dijadikan bahan edukasi juga di situ. Jadi mereka pun menyiapkan, oh nanti fundingnya seperti apa nih untuk operasional bulanannya di situ. Tetapi ini kita bicarakan ketika memang pembahasan terkait mobil ambulan itu udah deal dulu di situ. Jadi apa ya supaya tidak menambah pikiran mereka, tapi munculnya ketika sudah ibaratnya udah 80% nih mau deal di situ baru eh, apa informasi-informasi tambahan lain itu bisa kita berikan ke mereka kayak gitu. Jadi satu apa poin pokoknya udah selesai dulu, nanti baru masuk ke berikutnya gitu. Siap, makasih infonya Pak. Yuk Oke, sama-sama Pak Bang Aryo, Iman. ada yang tanya kan Pak Aryo? Boleh saya tanya, Siap, siap, Pak Pak. siapa? Pak Tri ya? Patri. Ya, Iya Pak, iya. Saya, ya Pak, gini Pak, saya Aryo di Jakarta Timur. oh iya, Boleh Pak. tanya pertama kompetitornya siapa? Oke, Bapak jadi sejenis yang biasanya paling kuat siapa Pak? Biasanya oke. Bapak ketemu musuhan itu sama siapa? Yang ditanya Wah, ini musuhnya seru Pak. nih. Iya. Karena gini,
biasanya itu si customer itu sudah membawa siapa ya, nama Ya, apa ya, ada bawaan juga kayak karoserinya. gitu. Ya, betul. Itu makanya kompetitor itu siapa sih biasanya? Oke, oke, oke. Ya, Jadi gini, itu satu. Yang apa? yang satu itu, yang kedua adalah ini kan mengenai e-prop. Mm-mm. Nah, sekarang itu potensi jualan seperti kami itu di jualan PT-PT atau kontraktor kayak gini, gimana dengan e-prop seperti itu? Jadi ini mengenai kompetisinya ya, Oke. itu. Ya, kemudian tentang biasanya Bapak itu jualan ke dealer, Bapak lebih banyak dapat dealer atau dari kami, atau tadi yang ketiga adalah si e-prop tadi. Oke. E-prop itu kan biasanya cuma asal PT lah, pokoknya asal bisa masukin nih gitu loh. Iya. Nah, itu yang ketiga, jadi tiga itu dulu yang dijawab. Oke, siap. Wah, ini singkat padat tapi harus banyak Jadi, dijelasin Ya, ini. Pak Tris, Makasih Pak Aryo. kebetulan Pak saya Tris. saya masih jualan karoseri, Pak. Saya Oh, mainan gitu. alat berat, Pak. Oh, siap, Jadi siap, siap. Hmm. saya jual, tapi Pak Tris. yang saya jual itu dump truck, Hmm. kemudian tangki, kemudian flatbed, trailer, Oke. itu yang saya jual. Saya di alat berat, Pak. Siap, siap. Oke. Jadi kalau Hmm. dibahasnya gini Pak Tris, Hmm. berapa persen dari pro, berapa persen dari online, berapa persen dari offline gitu kali Pak Aryo gampangnya ya. Ya, kurang lebih lah. Jadi Oke. saya itu di posisi bagaimana? Karena terus terang kalau saya dulu waktu saya masih di ATPM itu customer itu beli langsung ke kami. Sorry Pak, Tapi ATPM kalau mana yang dulu Pak? saya dulu Volvo, Pak. Jadi Oke. jualannya bis sama truk, Pak. Oke. Sama, nah aksesorisnya adalah flatbed, kemudian Oke. tangki, membuat pemadam dan lain-lain. Hmm. Oke, oke. Pertama tadi Lanjut. menjawab siapa aja kompetitor di karoseri ya. Pertama kompetitor Iya. karoseri itu jujur kita mungkin pemain baru ya, belum sampai 20-an tahun, baru mungkin mau menjelang 15 tahun lah. Ya masih anak baru lah dibanding pemain-pemain Ya. gede gitu. Ya. Jadi kalau Jadi kompetitor kuat, ya, paling kuat siapa sih? oke, saya jelasin dulu ya Pak ya, belum selesai tadi ya. Jadi beberapa kompetitor kuat itu kayak di pemain karoseri itu kayak di apa Akindo, Akma, Cakra, terus kayak pemain kayak New Armada itu juga ada di situ, ataupun kayak API itu juga ada. Nah, kenapa saya sebut mereka salah satu apa ya? Bukan salah satu, banyak, banyak di situ ya. Mereka kompetitor kuat karena mereka udah lahir duluan dibanding kami di isi ini. Artinya ya wajar lah. Ibaratnya kita ngomong Ya. mobil itu APV sama Luxio, pasti lebih gede APV karena dia sebagai anak tertua di situ, lahir awal di situ. Tetapi ini tidak mengecilkan apa semangat kami, justru itu sebagai motivasi kami bagaimana kita bisa berkompetisi sehat dengan mereka dan bahkan bisa melampaui mereka di situ. Karena apa? Eh, Dunia bisnis itu sekarang polanya banyak ini Pak, banyak berubah. Kita harus dinamis Iya, gitu. Nah, ini menyambung betul, pertanyaan Pak Aryo setuju. tadi. Bagaimana prospek di apa di dunia e-prok, atau kita ngomong spesifik dulu di ambulan ya. Nah, pertama tadi kalau tadi kan pertanyaan sebenarnya lebih banyak besar di mana sih proporsinya, apakah di dealer, inaprok, atau malah corporate kayak gitu ya, yang umum dulu di situ ya. Ya, Tentunya yang paling besar adalah dealer. Kenapa? Tadi eh, pernyataan saya di awal adalah kebanyakan orang awam tuh pasti menanyakan ambulan tuh apapun bentuknya ke dealer di situ. Nah, tentunya ini salah satu penyumbang besar di dunia ambulan juga di situ. Walaupun di apa kita ngukurnya kadang harus kayak gitu kan, report di tahunannya kayak gitu ya, nggak bisa by event di situ. ya, Mungkin satu betul. waktu di Inaprok gede, tapi itu kan hanya sifatnya incidental di situ. Kita harus ukur secara komprehensif, secara keseluruhan di situ. Itu baru apple to apple kayak gitu. Jadi tetap lebih besar adalah di dalam di dealer di situ, dari dealer penyumbang di situ. Karena walaupun mereka sifatnya mungkin ada yang satu dua, tapi kan continue di situ Pak. Setiap bulan tuh kadang Ya, ada. ya, 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 ya. Nah, beda dengan Inaprok tuh Ya. biasanya mungkin Pak Aryo lebih berpengalaman ya. Itu insidental di situ dan kadang memang menjaga repeat order pun kita harus kadang apa ya, effortnya luar biasa kayak gitu ya Pak ya. Nah, yang Ya, kedua ya, ya, tentunya ya, ya. kayak di CS1 lebih gede Pak.
CSR perusahaan itu gede karena mereka apa apalagi sekarang kan kesadaran perusahaan untuk mengeluarkan CSR itu tinggi ya. Ya mohon maaf ya, kalau dulu mungkin ada yang mohon maaf CSR itu kan ada yang taat untuk eksekusi, ada yang enggak juga di situ. Nah, ini salah Ya, satu ya, peluang ya. CSR di bidang kesehatan itu tinggi di situ karena sifatnya apa? Dia hit and run di situ, bukan sifatnya yang pemberdayaan. Ketika sifatnya pemberdayaan itu kan harus berkesinambungan. Beda sifatnya dengan hit and run itu program charity bahasanya kan bikinin AMLO udah selesai, nggak ada perlu tanggung jawab lagi ke apa stakeholder di situ, udah selesai program sosial mereka. Tapi kalau sifatnya yang kayak mungkin pemberian beasiswa dan sebagainya itu kan jangka panjang, di situ harus ada maintenance tim-timnya. Bulan saya dulu main di NGO Pak, jadi tahu banyak tentang CSR kayak gitu. Jadi program-program seperti apa. Nah, di bidang kesehatan itu salah satu program favorit untuk dieksekusi di perusahaan-perusahaan baru yang Inaproc di situ. Nah, sekarang kita ngomong tentang apa ya? eh, Sekarang di Inaproc tuh seperti apa sih? Masih seksi atau enggak kayak gitu, Pak? Gampangnya gitu ya, Pak ya. Ya, ya, Jadi ya, ya. balik itu Betul, balik betul. pertanyaannya, balik ke kita masing-masing di situ, Pak, sebagai pemain Inaproc. Seberapa aktif kita di situ? Nah, bahasa saya seberapa aktif itu adalah seberapa pasif marketing kita di situ, kemudian seberapa pasif strategi kita di situ, dan seberapa kompetitif harga kita di situ. Karena ini akan menjadi semakin panjang di situ. Karena pengalaman kita Ya, maupun ya, kompetitor ya. kan ada mereka yang rutin Pak di situ maintenance-nya. Jadi benar-benar apa ya? Kayak babat alas tuh ke langsung ke wilayah-wilayah kayak gitu Pak. Ada yang cuma Betul. ngandelin koneksi doang. Ada juga yang cuma ngandelin dari upload data. Nah, menurut saya itu harus kita sinergikan semua di situ. Tentunya itu memang butuh effort yang lebih di situ. Tetapi kalau menurut saya tidak ada kata terlambat untuk memulai di situ. Ketika memang semua kita persiapkan dengan baik secara perlahan, tetapi matang di situ ya. Itu ya usaha itu berbanding lurus dengan hasil nanti kayak gitu. Boleh satu lagi tanya, Pak, Boleh Pak? tentang Hengki Pengki, Pak. Oke. Hengki, Itu Ya, apalagi Hengki, tuh, Pak? Peggy apa nih Pak? Mungkin saya nggak paham Pak. Apa tuh? Waduh, ada Heng, lagi nih. Bukan jadi begal gini, telki, Pak. dengan ada mungkin Pak Tri yang bisa jelaskan apa itu Hengki Pengki. Hengki Pengki, Hengki Pengki itu apakah sekarang masih dengan adanya IPROK dan lain-lain masih ada? Ya, Ini kadang soalnya menyangkut hmm, pajak Belum. dan lain-lain ya. ya. Itu di Balikpapan itu. Ya, Lanjut, kalau Pak. saya ngomong secara general ada ya, karena setiap produk tuh berbeda-beda Pak. Ada yang biasanya Ya, sekali general. mm-mm. Ada yang memang ada apa? Kalau kita sih lebih ke apa ya? Apa ya? Mungkin fee selling mereka lah di situ ya. Diskon lah. Artinya diskon kepada mereka dan yang penting gini sih Pak. Poin pentingnya adalah kita harus hitung dulu itu Pak. Jangan gegabah ya. Jangan kita agresif dengan apa ya? Buka. Pengen surga angkanya yang gede, Jangan ini. orang atau triliunan di mereka itu harus hati-hati banget dan jangan sampai itu menjebak kita di situ. Nah, yang jelas HPP itu Ya, harus ya, masuk di ya, kita, paham. kemudian pajak, terus frankonya, kemudian nanti komisi di mereka, Iya, iya. dan juga ini selisihnya terlalu Sini gede aja. banget nggak di situ. Kalau antara HPP dengan harga apa totalnya tuh terlalu sedikit gede, ya menurut saya ya terlalu Tinggi. beresiko juga di situ. Proses Berbahaya. apa ya potensi auditnya tuh pasti ada Pak. Dan biasanya audit itu kan terjadi bukan saat ini loh Pak. Biasanya eh, 2 tahun berikutnya atau 3 tahun berikutnya tuh kadang baru ada nanti kayak audit kayak gitu. Ya, ya Ya, tadi setelah orang itu udah nggak pejabat ya. ya biasanya kayak gitu. Karena ya semua bisnis pasti beresiko pasti. Tapi ketika kita bisa mitigasi resiko itu lebih baik itu kan ya membuat kita pun lebih tenang kayak gitu Pak. Itu. Jadi saya bertanya karena kalau kalau di alat berat itu biasanya kita lebih banyak jualnya ke swasta, Oh gitu. jarang ke pemerintahan. Sekarang ya malah ya. Jadi ya ada juga yang berbahaya Hmm. juga. Tapi kalau ini apa ambulan, ini instansi kan yang beli. Nah ini kan biasanya yang pengki, waduh ngeri. Apalagi ternyata banyak calonnya di tengah, Wah pasti banyak tuh, Pak. calonnya di tengah. Banyak posnya. Iya, calonnya di tengah. Kadang dia tanya apa belum apa-apa udah tanya harga, belum tanya Iya. spek.
belum tanya nanti diserah terimanya bagaimana, nanti ada visitnya. Ya, Sering visit nggak? Visit dari customer? pasti Pak. Jadi Pada saat sebelum sebelum produksi. sebelum biasanya mereka kan Sebelum. visitasi kayak inilah audit dulu di situ ini benar nggak dan sebagainya. Kan nggak mungkin klik baru visit kan itu namanya ya takutnya mereka harus benar-benar make sure semua aman lah kayak gitu. Legalitas Visitnya produk. itu jalan-jalan, Pak. Biasanya visitnya itu jalan-jalan, bukan visit Heeh. sebenarnya. Yang penting kalau kita kan poin-poin apa yang mereka butuhkan kita siapkan di situ. Apakah itu terkait mereka apa ada kepentingan lain dalam visit itu, yaitu kalau sebenarnya sih itu sudah urusan mereka sendiri. Tetapi kewajiban kita adalah menyampaikan informasi yang mereka butuhkan ketika mereka datang ke tempat kita. Itu aja, that's it gitu. Oke. Ya. Oke, mungkin itu cukup lah. Siap Arya nanti kayaknya perlu banyak diskusi nih kita. Bisa menanya silakan. Ayo monggo Pak. Masih Pak, tapi masih ngomong. Ya, Assalamualaikum Pak Tri. Salam. Pak siapa nih maaf? Yang saya lihat. Pak Sunarsa. Maaf terlambat ya saya jadi, tapi pengen tahu nih. Kan tertarik juga sama ini ya. Cuman karena terlambat jadi ya, mudah-mudahan udah tahu udah sampaikan atau belum. Ketika kita menawarkan produk inilah katakan ya tadi ya. Ya. Itu penyertaan proposal itu dari perusahaan ada nggak gitu? Ada Terus Pak. yang kedua tentang izin. Oke. Izin untuk ambulan itu berubah jadi ambulan gitu ya. Ya. Itu dari otomatis atau harus ada pengajuan lain? Terima kasih, itu saja. Oke, Maaf Pak karena Sunarsa. saya lambat. Oke, nggak apa-apa. Saya jawab ya. Pertama terkait apa tadi? Yang pertama izin ya. Yang kedua apa? Lupa tadi. Pesertaan proposal. Oke. Jadi gini, pertama saya jawab yang tentang izin dulu. Jadi izin itu harus didefinisikan dulu. Jadi kalau bab perizinan itu dia nanti perizinan itu bertingkat ya, luas ya. Nah, kita menyiapkan serut di situ. Kewajiban dari karoseri itu hanya menyiapkan serut. Kalau izin itu yang mengurus adalah si usernya sendiri di situ. Kita menyiapkan serut, jadi surat izin apa untuk apa ya? Tadi saya sampaikan surat izin mutu di situ, surat uji mutu untuk merubah STNK biasa kayak lisensi lah. Oh ini bah mobil karoser ini sudah layak, gitulah. Nah itu kita yang mengeluarkan pengajuannya ke Dishub, nanti diberikan ke karoseri. Nah kita sampaikan ke dealer di situ ya, yang dealer nanti yang merubah ke biro jasa mereka yang merubah STNK menjadi STNK ambulan di situ. Itu cukup di situ. Tapi kalau mau izin yang lebih lengkap lagi, biasanya mereka harus ngurus sendiri, bukan kewajiban dari pihak karoseri kayak gitu Pak. Jadi cukup diserut itu udah cukup di situ. Kadang ada beberapa customer pun nggak ada yang pakai STNK ambulan tuh akan lebih mudahkan kerja kita. Jadi saran saya kalaupun mereka memang tidak menanyakan terkait STNK ambulan ya udah nggak perlu kita sampaikan gitu. Jadi mengurangi. Ada izin rubah, ada rubah bentuk, Pak. Ada Pak, ada Pak. Kita siapin nanti serutnya di situ. Terus yang kedua terkait proposal tadi Pak. Jadi tadi teknisnya saya sampaikan di awal ya. Proposal itu nanti kita sampaikan ke user ketika kita sudah tahu apa, kita udah mapping ya, kita menggali kebutuhan mereka, yang kemudian kita rangkum dalam sebuah proposal, baru kita sampaikan ke mereka di situ Pak. Nah kalau untuk company profile udah ada semua di situ. Gitu Pak. Pak, tanya lagi, Pak. Ada lagi mau tanya silahkan. Tentang inti tama, Pak. Mas. Nah, jadi ini kan kita soal pertama nanti perpajakannya. Jadi nanti yang urus itu dari siapa? Oke. Itu oke. Yang kedua, atau memang masih di termasuk di dalam Indo Muda atau bagaimana? Kemudian inti tama tadi berkantor ada di mana? Oke. Terus ya maaf, karena nanti yang saya takutkan adalah visit Disernanya tadi, ya. visit customer. Iya. Karena ini nggak masalah kalau namanya anak usaha di suatu tempat yang sama itu nggak masalah. Tapi kalau ini tama di tempat yang berbeda visitnya, waduh nanti agak repot gitu. Oke. Jadi saya nangkep Pak. Jadi gini Pak, inti Tama itu adalah bagian dari Indomuda di situ. Jadi grup holding.
Karena memang kita Ya. kan bekerja sama dengan beberapa bendera juga di situ. Selain yang memang di wilayah Jabodetabek, kita buka juga di Pekanbaru itu ada juga di situ. Jadi mereka nanti untuk secara legalitas nanti ketika si user menanyakan, ya kita siapin semua kompronya. Itu kalau untuk kayak ya biasa main B2B mungkin nggak begitu apa heran lah gitu. Jadi bukan berarti kita apa Ya enggak nggak di heran. situ. Aman di situ. Karena nanti yang maju itu ketika secara legalitas di Indomuda di situ. Karena kalau untuk ini Tama kan ini kita ini udah insya Allah running juga tapi kita persiapkan juga nanti untuk legalitasnya. Pasti ketika user nanya itu kan experience-nya udah berapa lama di situ, portofolionya Ya. seperti apa ya kan? Nah Betul. kita siapin Ya. semua di situ gitu. Aman Pak. Insya Allah Pak, Oke. kita kan anak perusahaannya Indomuda. Makanya di Tama Karoseri ini selalu disupport 100% Pak. Tenang aja Pak. Office-nya di mana Pak? Nanti domisili office. Kalau domisili kantornya saat ini mungkin di daerah Cilengsi, tapi untuk workshop dan ini tetap di dekat Indomuda Pak, pusat di Di situ. Indomuda Pak. Di Jadi di Depok, Depok. di Workshop Depok di itu Depok. kita punya kantor juga di sana disiapkan nanti Hmm. sama Pak Tris Pak. Workshop sama office-nya ada Pak, jadi satu Pak di Jadi Depok. satu, Kalau gitu ada Pak. waktu boleh main sini Pak Aryo. Ayo. Ya Boleh Pak, boleh. kemarin udah diajak Pak, lagi sibuk beliau. Oh gitu. Nanti diajak lagi nanti. Kemarin diajak saya ke Jogja Pak. Waduh, Jogja di mana ini? Saya Nanti rumah di Jalan Kaliurang Pak. UGM. Oh, J. Dekat-dekat saya Klaten Pak. Oh, Klaten. Klatennya di mana Pak? Cawas loh Pak. Apa? Cawas. Oh, selatan. J. Ya. Oke, yang lain ada pertanyaan Pak Edi Ternadi. Pak Edi ada yang tanya Pak Edi? Bu Tati ada yang ditanyakan? Ya kalau Bang belum ada nggak apa-apa Pak. Nanti Gak apa-apa kita tanya lagi satu-satu pada biar nyiapin ada. buat pertemuan berikutnya kan. Oke. Pak Mas Eto ada yang tanya Mas Eto? Biasa Mas, kita nanya dulu satu-satu jadi puas gitu Oh kan. gitu, betul. Iya, Nanti ada yang nggak merasa di absen ya. betul. Ini Y ini siapa kemarinnya? Ah, Wah, namanya aduh. Ya Mas Y deh. Boleh ada yang pertanyaan tidak? Bu Evi, ada yang tanya Bu Evi? Pak, ya, Pak, boleh Pak tanya tadi tentang yang kompetitor tadi, aku ya, boleh sama nanti diinfo sama Pak Buyung. Karena biasanya kalau saya untuk membuat apa ya presentasi. planning planning penjualan atau Ah, planning kayak website lah kayak gitu kan. Saya sebenarnya sudah ada membuat dengan tapi domain nempel itu ngintip dari kompetitor juga sih. Ngintip kompetitor apa yang dilakukan kompetitor gitu loh. Itu Kalau yang saya secara, lakukan lah. oh gitu. Kalau secara aktivitas sama sih Pak dengan kompetitor itu. Produk-produknya bahkan mungkin bisa jadi lebih custom kita. Cuman kadang-kadang kan kalau di B2B itu kekuatannya bukan hanya di apa ya. Jadi kalau ini perspektif saya ya, nanti bisa dikoreksi dari pengalaman teman-teman yang lain. Kalau B2B itu, ini kan kalau ngomongin kita kan melihat kompetitor itu pertama hanya dari mungkin pas ketemu interaksi di lelang, yang kedua mungkin di website mereka di situ. Itu tidak bisa serta-merta menjadi acuan di situ. Karena kekuatan dari tim marketing, kemudian budget iklan dan juga kedekatan mereka dengan customer itu yang lebih banyak menentukan di situ. Itu. Oh ya. Tapi ini prospek awal lah biasanya. Pak, satu lagi. Biasanya untuk apa ya? Untuk inisial apa ya istilahnya? Bapak jual karoseri atau misalnya saya ngomong Suzuki ya. Suzuki ambulan, Suzuki jenazah atau karoseri jenazah ambulan. Tadi kita fleksibel Pak. Jadi kalau user, karena kan gini, hanya modifikasi doang. Ada juga user yang nggak mau repot, Pak. Saya udahlah terima beres sekalian sama mobilnya tipe APV atau apa. Jadi kita main kedua-duanya di situ. Gitu. Kedua-duanya ya. Iya, jadi kadang ada yang jual APV ambulan, tapi ada. ngomongnya di depan begitu, judulnya begitu. Judulnya
Lah, Kalau kalau itu kan Bapak sendiri biasanya apa? ya kalau main algoritma kan bisa dibentuk, Pak. Jadi kita Ah, jangan terkecoh di situ. Kalau untuk di main online-nya ya, kalau ngeliat dari casing website ya, karena itu betul, kan bisa betul. diatur gitu. Keywordnya Pak, keywordnya nyangkut keyword. Ya kalau kita ambulan semua sih, semua bisa kita kerjain Pak di situ. Jadi tidak mengkhususkan satu merek tertentu enggak di situ. Mau Ya, ya. tipe apapun bisa gitu. Ibaratnya kayak mobil yang aneh-aneh pun juga ayo gitu. Oke, Oke. salesnya banyak Pak. Jenengan, Kenapa? jenengan salesnya banyak. Penjualan di mobil apa gitu atau apa? Bukan, bukan. Sales, sales person, Jadi Marketingnya, apa maksudnya? marketingnya, marketingnya Pak T. marketingnya. Sorry. Ah, Ini channelnya atau ini maksud bahasa salesnya masih terlalu global soalnya. Maksudnya, maksudnya tim tim marketingnya Paling dari banyak Indotama nggak? banyak gak gitu? oh, ya Ya, kita banyak Pak. Itu, ya banyak masih BNB-nya udah banyak tuh Maksudnya Pak. sales internal Pak, jenengan punya jenengan, sales internal. Oh, ada juga lumayan. Oh, oke deh. oke. Oke deh Pak, terima Oke, kasih Pak. Sama-sama Pak Aryo. ya, oke. Ada lagi teman-teman yang mau dipertanyakan sebelum sebagian yang lain kan sudah ada yang mau sholat asar ya. Kita sudah Ya, sedikit lagi. izin Sebelum juga kita nanti. belum jam 3 Pak, belum masuk Jakarta Pak. Jakarta Depok Ah, belum Pak. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau inti gini teman-teman. eh Ya kalimat closing awal Pak Tris saya sampaikan paling banyak ditanya masalah yang masalah masalah ini ya, harga karoseri, kemudian masalah apa namanya, kalau include dengan mobil berapa gitu ya Pak, ya, kadang begitu. Kemudian juga kegunaannya untuk apa, itu pasti tuh kita harus sering tanyakan kayaknya ya Pak ya. betul. Kegunaannya buat apa, lokasinya di mana, mau hanya modifikasi mobil, mobilnya sudah ada, kemudian dia modifikasi ke ambulan, atau ya tadi yang saya sampaikan, dia include semua jadi satu mobil baru kan gitu kan. Betul. Kalau mobil baru yang tadi disampaikan seperti kasusnya Pak Mohan kan gitu. Kalau di daerah itu ya sebenarnya untuk teman-teman itu kalau kerjasama dengan leasing ada dua keuntungan. Keuntungan pertama ya dapat fee dari leasing yang pasti ya. Ya itu. Terus yang kedua, kalau dari karoseri ini ada fee dari kita dari sinilah, dari apa namanya, dari proyeknya kita saat ini. Nah, dan keuntungan lebihnya kita jadi tahu tuh merek mobil. Gia Patris kan nggak, bukan penjual mobil, tapi dia apa semua mobil sekarang isinya, ininya dan karoserinya. Jadi komplit gitu. Jadi keuntungan itu. Nah, nanti mungkin nanti Sore, nanti sore udah dapat belum Pak Tris? Tadi pertanyaan bakal sering ditanyakan apa, kemudian jawabnya apa, gambarannya itu ada nggak? Ada sering ditanyakan ke klien itu apa gitu. Kalau untuk ditanya Putus. bisa nanti apa dilampirkan. Oke, yang penting itu Pak. Nah kan gini, Pak boleh tanya lagi. boleh sebentar Pak. Monggo, Jadi monggo. nanti ke depannya itu kita kan harus teman-teman ini harus bisa mengclosing tahap awal Pak. Maksudnya gitu. Jadi itu saya minta. Hmm, Kan kita semua di tim ini menjual secara online, digital, ya kan? Jadi ketika dapat lead, teman-teman ini minimal tahap awal itu tahu apa yang dilakukan dan bagaimana menjawabnya. Kan nggak mungkin setiap ada lead saya harus atau kita harus lempar ke Patris. Patris Iya, tolong follow up, Patris tolong follow up, atau timnya tolong follow up, kan jadi kelamaan prosesnya. Orang iya. nggak mau menunggu lama. Minimal diproses sampai mana, setelah mentok mungkin jawabnya gitu. Oke Pak, kita akan sampaikan berikutnya menunggu konfirmasi dari kantor. Itu kan mungkin lebih lebih simpel. Nah, maksud saya tahap itu nanti kita libatkan. Jadi teman-teman bisa menjawab closing. Saya bilang closing tahap pertama ya. Kemudian closing tahap kedua itu yang benar-benar closing sampai jadi jadi fee buat kami gitu kan. Gitu Pak Tes. Kalau nanti Ya, dibantu gak tahu bahasa Pak Tes tadi gak faknya itu, FIQ-nya itu tahu apa sih yang disering tanyakan kan gitu tuh. ya Ya kan? betul. Oke. Oke, lanjut Pak Aryo silahkan.
Pak, boleh tanya ini untuk yang simple ambulan. Initial price untuk biaya karoseri itu paling murah berapa? Kalau untuk paling murah, ya angka 25-an tuh dapat. 250-an. Bukan. 25 Sebentar, ini juta. modifikasi atau sama mobilnya? Oh, tanpa mobil. Oh, itu tadi. Atau enggak apa-apa lah, pakai mobil boleh lah, APV lah. Kalau pakai APV ya, Ini dikit lagi itu mau kalau jalan. Baru jam apa ya? 3. Oh. Jakarta. Kalau harga saya nggak hafal semua ya. Kalau untuk kayak APV itu kan paling rendah kan di APV blind van ya. Ya mungkin di kisaran Fine. ya 230-an tuh udah dapat. Enggak mahal ya, Pak? Bulan bisa. Apa? Enggak mahal ya, segitu gitu. Enggak. Yang mahal tuh jadi gini Pak. Jadi ketika memberikan edukasi ke Aksesoris. customer itu nilai modifikasi itu kecil Pak. Sebenarnya yang gede itu nilai mobilnya. Mobilnya yang mahal, betul. Iya, itu nilai modifikasi mungkin nggak sampai 25%. Yang mahal tuh mobilnya. Mobilnya kan dari dealer. Mobilnya Yang yang mahal. untung gede dari Iya. dealer Pak. Gitu. Biar betul, dealer yang untung biasanya. Kalau benda di whole Iya, package. itu makanya kenapa kita banyak support tuh dari dealer di situ. Karena orang kan wah mahal banget ya. Biasanya nah itu langsung kita edukasi di situ. Gitu. Biasanya dari dealer dinaikin lagi kali ya, Pak? Oh iya Kalau pastilah. dealer Pasti. Enggak, kalau dealer gini Pak, sorry saya bantu jelasinnya. Kalau dealer tuh OTR ya, jadi harga barang tuh kan bisa diakses dimanapun ya. Online bisa, langsung ke offline juga bisa. Jadi eh, ada selisih tapi nggak begitu tinggi kalau di mobil ya. Tinggal nanti kalau udah dibundling sama modifikasi tuh, nah itu kita bisa apa? Bisa kita Main. sesuaikan kayak gitu, gitu. Jadi agak apa ya? Agak sulit kalau untuk apa apinya ketinggian juga nanti saya langsung lari tuh ke tempat lain kayak gitu. Ya, kompetitor, Pak. Iya, karena gampang diakses kalau harga mobil secara umum itu. Heeh. Oke, jadi untuk kalau harga Vario standarnya memang kalau hanya karoseri kemarin kita dapat harga 25 juta. Yang paling tinggi itu sekitar 50 juta karoserinya. Untuk Ya kan? tipe yang Tapi kalau sedang ya. betul Mm-mm. intinya kisaran dari 25 juta sampai 50 juta. Nah, tapi terkait dengan isi-isinya yang Ya, apa? paham. Isi-isinya yang Mahal suka itu. bilang itu mahal ya, alat kesehatan Iya, ini itunya tuh. Nah, kalau hanya mengubah bentuk dari mobil biasa ke karoseri ambulan atau karoseri yang lain mungkin kisaran segitu ya Pak Tris ya, 25 juta sampai 50 juta ya betul. Pak Tris. Iya, Nah, kemudian apa namanya? Kalau isi dalamnya ya nanti sudah gantung permintaan ya. Kata iya, permintaan itunya butuh ini, butuh itu. iya. Ya pasti Pak Tris Oh, bilang oh. tadi. Oh ya, Paling sedikit itu sekian Hmm, persen, paling gede itu bisa seharga mobil juga bisa kan iya. gitu kan. Dan satu Nah, lagi nanti ini apa untuk desain tuh free juga dari kita. Jadi baik mereka tinggal ngirim logo, tulisan mau seperti apa kita bikinin desainnya kayak gitu. oh siap. Oke. Jadi mereka nggak perlu repot wah bikin desain nah, itu kerjaan lagi ke mereka kasihan gitu. Cukup ngasih aja apa logo apa perusahaan atau yayasan atau masjid mana, terus nanti tulisannya standar lah ambulan gratis atau apa alamat kalau perlu atau nomor telepon udah nanti untuk beberapa template-nya kan kita udah ada juga di situ gitu. Oke. Ya, kira-kira teman-teman ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, nanti kita akan lanjut gitu Izin sih. lagi Pak. Oke, silakan Pak Wan. Boleh Pak? Ini kan saya lihat juga ada peluang tadi ini yang pas spare part-nya itu spare part Mm-mm. ambulan. Mungkin nanti ada Hmm. katalog atau apa nih yang bisa dicontek-contek untuk bahan ini untuk Iya. penawaran. Nanti Boleh? nanti Bisa Pak? harganya Pak Pantris dikirim ke saya untuk saya ganti Hmm. teman-teman. Karena mungkin Boleh? ada jual spare part masing-masing kan lumayan lah. Iya, iya. Ya, Toko misi karena buat chip karena gitu kalau kan. kalau spare part-nya kan bisa bisa dicantumkan pengiriman dari sini, jadi ongkirnya hitung sendiri Iya, kan. betul. Nanti tinggal sesuaikan biaya ekspedisi dari masing-masing wilayah. Mm-mm. Oke, Bang Ya, Mon, tenang. Insya Allah siap, nanti kita ini lagi. siap. Makasih Pak, makasih. Sama-sama Pak Mohan.
Oke, ada lagi teman-teman? Cukup. Cukup? Oke, kalau Sementara cukup. cukup lah. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan lagi, ini rekamannya sudah kita rekam. Insya Allah paling telat kalau nggak hari ini ya besok sudah bisa dilihat. Oke. Ya, dan saya juga banyak terima kasih ke Pak Tris sudah membantu saya dan tim untuk mengenal produknya lebih banyak dan Ya. lebih luas supaya ya tadi teman-teman punya semangat. Tinggal nanti saya presentasikan berapa fee-nya, Ya. ya kan? Betul, betul. Jadi itu kuncinya, Pak. Jadi teman-teman tenang. Ada sebenarnya ada yang saya ingat ditawarkan Pak Tris dan Pak Awan itu sebagai owner. Kalau memang inti sama karoseri ini besar, nanti kita akan ada peluang untuk eh, ada umroh bareng kayaknya ya Pak. Kalau nggak salah ya Pak Betul. Tris ya. Ya, nanti ada Besok. program kayak gitu. Nah, Amin. nah, ini semangat teman-teman untuk memasarkan. Itu adalah bentuk apresiasi dari sebuah perusahaan lah. Ya, mudah-mudahan aja Malam, Pak. perusahaan ini besar, perusahaannya juga jaya. Ya kita Amin. kecipratan lah bahasanya, Amin. ya Amin. kan? Nah. Ya. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan teman-teman terima kasih. Bagi teman-teman nanti dikabarin lebih lanjut ya untuk ini. Nah, dan insya Allah nanti kita akan adakan lagi, cuman setelah owner-owner perusahaan-perusahaan lain yang akan presentasi. Minggu depan itu kita presentasi tentang lift dan eskalator. Jadi siap-siap aja teman-teman ya, ownernya banyak. Gitu. Tapi semangat Pak Tris, terima kasih Pak Ya. Tris. Nih teman-teman udah semangat sebenarnya kalau Pak Tris Ya. lihat kalau kita share nih. Ya Ya, pernah saya senang share sih kan Pak saya. Tris kan. Nah, Saya ya teman-teman itu punya kreativitas. Contoh saya ini ya Pak Mohan Pak Tris saya share tuh. Ini ya. kan pernah saya liatin kan hasilnya luar biasa tuh. Masya Allah. Keren ini. Itu padan ngasihnya padan cuma begini doang dibuat begini. Nah nanti teman-teman tuh belajar ini nih sebelum kita jangan hanya polosan-polosan doang gitu loh. Iya, Ini iya. bikin daya tarik yang cantik ini, ya kan? Nah, Nanti kalau bisa gini, kalau mobilnya itu yang kemarin kita share itu Pak Buyung, jadi jangan ambil, mohon maaf ya, jangan ambil foto-foto di Google di situ atau di betul Pak. di apa sosial media ya. Itu takutnya nanti kalau apa ya, ya kita kan terus berkembang jadi besar dan sebagainya. Kadang kalau kita tidak update data-data di internal ketika itu mohon maaf tuh tidak ada persetujuan dari pihak lain tuh takutnya nanti dikomplain Betul, atau ada siap. langkah-langkah lain kayak Ya, gitu. ya kayak gini kan juga ada satu lagi nih sama gitu kan. Ada yang memang banyak kalau dilihat itu contohnya ya, tinggal eh, kita iniin aja. Saya ada share lagi tadi. Oh, dari keluar lagi. Ngapain nih KTP muncul? Data apa ini? Data merah ya. Siapa itu? Itu siapa itu? Jangan, bahaya ini. Jadi banyak lah bisa dilihat ya teman-teman itu pada pinter. Ini saya contohkan punya Pak Mohan ya. Pak Mohan itu kreatif, cuman memang harus nah, nanti gambar-gambar akan saya seleksi lagi Pak. Intinya teman-teman nanti bisa ambil gambar untuk produk, untuk jualan. Hmm. Nah, contoh kayak gini kan, ini juga cantik tuh, doang masjid tuh. Ini punya kita Pak sebenarnya Oh gambarnya gitu. dibuat diedit seperti ini. Iya, jadi dia menambahkan background belakangnya. Jadi nilai jualnya yang bikin cantik jadinya. Pak Ya. Mohan, Nah, ini nanti teman-teman akan kita. sedikit Pak apa Pak Uyung. Nanti kalau mau kalau Ya, prospeknya Pak monggo. Mohan, ini aja kirim desain sama tulisannya nanti kita bantu buatin ini desainnya. Ya untuk ini aja bahan diskusi ke mereka. Siap, Jadi bentuk keseriusan kita ke mereka gitu. siap, Free siap. gitu nggak ada apa jas apapun. Oke, ya. Kalau lebih seperti itu. Makanya mudah-mudahan semangat teman-teman semuanya. Kita Mm-mm. ya ini kan sama nih. Ini hasil karya tim Pak. Ya. Ini kan sama punya kita diputar-putar, ya kan? Mm. Lagi ambulan lagi di pantai, ngapain coba di pantai Ya. ambulan? Tapi Cari angin. tapi Cari cantik Pak. angin, Pak Boyum cari angin. Iya, tapi cantik maksudnya ketika orang apa? Ketika orang melihat gitu ya, indah gitu, bukan sekedar hanya ambulan kita pajang dengan background yang kurang manis. Ya contoh saya juga bikin sebenarnya. Ini Itu sebentar. itu pantainya Sulbar, Pak. Nah, Itu pantainya Sulbar.
Oh, Sulbar, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, iya, iya. Kalau nggak salah, Mungkin saya juga bikin Pak mana ya? Saya bikin satu, bukan saya iri sih, bukan. Saya bikin inti tambah korosif. Nah, ini saya share. Tapi impian saya sih ya, mudah-mudahan muncul ya. Ini impian. Oh, kok nggak keluar? Sebentar ya teman-teman. Saya tuh awalnya iri, tapi timbul keinginan dan mimpi saya. Nah, ini inti tamat karoseri. Kelihatan nggak? Nah, Kinclong gitu Pak. ini gambarnya dari Pak Tris ini, Pak. Dari gambar Pak Tris nih, Pak Tris saya ambil. Kinclong gitu gambarnya. Manis kan? Saya mimpi itu di depan kantor itu terpajang beberapa ambulan yang sudah siap dikirim. Nah, ini kalau pakai Alphard nih, makanya itu ada showroom PT Inti-Tama Karoseri. Ya, insya Allah Bismillah ya, niat ini terkabul. Ini bukan Alphard, Hiace. AS ya, nggak tahu ya, nggak mungkin ya AS ya. Sorry sorry. Jadi ini gambar-gambar yang dikasih oleh Pak Tris dan tim itu ya gini. Tinggal jadi kita mengganti background-nya aja jadi cantik gitu ya. Teman-teman nanti juga kita belajar malam lah atau besok malam kita belajar. Salah satunya gurunya Pak Aryo tuh. Canggih-canggih kalau bikin gambar kan. Itu kita cobain. Ya mudah-mudahan besok malam nggak ada masalah kita jalan. Tapi nanti dikabarin lagi. Nah mungkin itu saja dari saya sebelumnya. eh, Mohon teman-teman banyak belajar lagi, banyak apa? Banyak lebih berlatih untuk produk. Kita kan ada latihan produk, baik nanti malam atau besok kita jalan produknya. eh kita pasarkan, kita ramaikan di Google itu tentang ambulan. Kemarin dari pihak Bekasi sudah nanyain tuh, Pak, ambulan Bapak dari perusahaan ini dari mana? Direkturnya siapa? Saya bilang ada lah gitu. Ya udah, jadi ya Bismillah, teman-teman yakin bahwa leadnya akan ada. Yang sudah masuk lead kemarin Pak Mohan, yang kedua saya tapi gagal gitu saya mah. Kalau Pak Mohan juga masih nunggu. Nah, mungkin itu saja dari teman-teman. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, silakan diambil. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ke Pak Tris dan juga terima kasih ke teman-teman. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Buyung dan teman-teman semua. Terima kasih Bikin live Pak ya. Buyung. Insya Allah nanti kita belajar bareng lagi. Terima kasih.